acara berikut ada pemaparan, ya, kita masuk dalam acara pemaparan yang akan, dibawakan oleh pemateri kita. Sebentar, ini saya ada sedikit kendala dulu teman-teman ya, bentar. Ya, untuk acara berikutnya itu ada sambutan dari salah satu founder Gentari, dan kepada Mbak Ade dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Gimana persiapan TBS-nya? Kedengaran ya suaranya? Oke, ini Alhamdulillah yang join lumayan banyak. Ada 86.000 juta ya yang datang malam hari ini. Sangat antusias sekali untuk mendengarkan Mas Salman. Duduk kek. Oke, Duduk teman-teman, kek. untuk yang mau mendaftar lewat jalur Apa? non LOA, ini kan Masak. butuh persiapan untuk TBS. Mana Jangan lupa bisa? ikut tryout sebagai bentuk latihan teman-teman. Salah satunya tryout dari Ini Gentari mobil. ini, karena kita juga menyusun soal-soalnya sesuai dengan yang diujikan dengan TBS di LPDP gitu. Saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti materi malam hari ini dengan Mas Salman yang akan dibawakan dengan seceria mungkin biar teman-teman nggak, aduh TBS itu apa sih, gimana sih nanti bagi yang pertama kali ngerjain pasti ada kebingungan. Jadi nanti silahkan gali sebanyak-banyaknya, tanyakan sebanyak-banyaknya ke Mas Salman. Yang penting jangan sampai tengah malam karena teman-teman juga pasti butuh istirahat gitu ya teman-teman. Silakan enjoy waktunya. Semoga ilmunya bisa menambah kesiapan teman-teman dalam menghadapi TBS. Jangan lupa nanti kita dari Gentari juga tetap akan ada pembahasan per subtes di setiap pekan ya, Kak Aldika ya. Insya Allah setiap pekan kita ada pembahasan per subtes, jadi nggak yang langsung borongan, ada per subtesnya biar lebih detail, lebih rinci. Jadi teman-teman bisa ikutin, jangan sampai terlewat gitu teman-teman. Jadi semangat semuanya, semoga lancar, lolos dan diberikan kemudahan untuk menjadi awardee gitu teman-teman. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ade atas sambutannya, dan semoga ya buat teman-teman yang sedang berjuang saat ini menjadi langkah awal yang baik dalam menghadapi beasiswa LPDP 2025 tahap 1. Baik, untuk selanjutnya kita ada acara foto bersama. Jadi untuk teman-teman di sini yang masih off cam, silahkan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu ya. Kita foto cekrek bersama-sama di sini ya. Ya, di sini masih ada beberapa. Kita tunggu dulu untuk foto bersama. Buat teman-teman silahkan sekali lagi diinformasikan untuk menyalakan kameranya karena kita akan foto bersama. Ya, bisa dibantu untuk teman-teman operator untuk men-screenshot ya, screenshot dari beberapa tampilan yang ada. Baik, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Oh, nih Mas Salman tanda-tanda love nih. Wah, sekali lagi bisa ikutin nih tanda-tanda dari Mas Salman. Kayak gimana Mas Salman? Kayak gini ya? Oh, boleh nih. Kayak gini. 3, 2, 1. Baik. Ya, terima kasih buat teman-teman untuk bersedia atau berkenan menyalakan kameranya. Untuk acara berikutnya, ya ini mengenai pemaparan dari narasumber kita, yaitu Mas Salman Amir. Kepada Mas Salman Amir, dipersilakan. Baik, tes. Suara saya terdengar ya, Mas? Terdengar, dengar Mas. Oh ya, terima kasih atas sambutannya dan perkenalan tadi. Saya coba share screen dulu ya. Sebentar. Apa sudah terlihat? Sudah ya?
Sudah, Mas, sudah. Oke, terima kasih Mas. Jadi eh, senang sekali saya bisa bergabung dalam webinar kali ini, pengenalan seleksi bakat skolastik. Benar seperti kata Mbak Ade tadi, kalau pasti banyak teman-teman yang ada juga yang belum tahu tentang SBS itu apa. Jadi dari hari memberikan pengenalan sedikit terkait seleksi bakat skolastik. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya Salman Amir. Saat ini sudah di UGM. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh dikontak aja ya. Oke, kita langsung saja. Apa sih SBS itu? SBS kan seleksi bakat skolastik ya. Kalau dari LPDP sendiri itu ada dua tes yang akan ujikan kepada teman-teman. Pertama itu tes bakat skolastik atau TBS. Yang kedua itu situational judgment test. Kita hari ini fokus ke TBS-nya dulu karena yang menjadi nilai atau standar untuk kelulusan SBS ini hanya di TBS. Oke. Jadi TBS itu apa sih? TBS itu tes yang mengukur potensi atau kemampuan belajar seseorang. Intinya sih dari pihak LPDP ingin tahu apakah teman-teman yang daftar jalur non-LOA itu bisa lolos masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan gitu. Kayak mengukur apakah teman-teman bisa lolos ke perguruan tingginya. Karena kan yang daftar non-LOA itu diwajibkan untuk TBS. Sedangkan yang jalur LOA kan udah fix masuk perguruan tinggi. Jadi tidak perlu. Nah, TBS sendiri itu ada 60 soal, 60 butir soal yang dilakukan dalam waktu 90 menit. Di mana tiap soalnya itu diberi poin sebanyak 5. Jadi maksimal skornya 300 dan tidak ada sistem skor minus. Jadi teman-teman usahakan kerjakan semua. Kalau di akhir-akhir ada yang nggak bisa dijawab, ya udah isi aja. Yang penting terisi semua gitu. Karena ada peluang untuk jawaban yang teman-teman isi di akhir itu menjadi benar gitu. Jadi usahakan terisi semua ya, karena nggak ada sistem minus. Nah, untuk SJ sendiri atau situational judgment test itu merupakan tes kepribadian untuk penilaian teman terhadap suatu situasi. Jadi soalnya mirip-mirip soal TKP di soalnya berupa situasi atau kondisi di mana pilihan jawabannya itu merupakan langkah atau tindakan yang teman-teman ambil jika dihadapkan pada situasi tersebut. Dengan eh, masing-masing pilihan jawabannya itu ada poin tersendiri 1 sampai 5, tapi tenang aja karena nilainya ini tidak terakumulasi ke TBS. Jadi yang masuk ke passing grade itu hanya nilai dari TBS saja. SJT sendiri itu menjadi catatan untuk pihak LPDP khususnya psikolog karena salah satu interview kan dari LPDP itu salah satunya psikolog ya. Jadi itu menjadi data buat mereka. Jadi teman-teman tetap harus mengerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan sembarang diisi seperti itu. Jumlah soalnya ada 40 dengan 5 menit. Jadi total soal 100 dengan pengerjaan 135 menit. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke TBS-nya. Jadi TBS sendiri ada 3 subtes. Ada penalaran verbal yang berkaitan dengan kemampuan linguistik. Kan dalam 30 menit dengan jumlah soal 23. Jadi satu soalnya itu sekitar 78 detik. Seperti itu. Ini buat teman-teman latihan eh, manajemen waktu. Dan kalau mau latihan itu sebaiknya pakai sistem time block. Jadi membiasakan diri teman-teman mengerjakan soal dengan batasan waktu. Kemudian ada penalaran kuantitatif, kemampuan untuk berpikir secara matematika, dan dengan numerik atau angka-angka. Itu sebanyak 25 soal dilakukan selama 40 menit. Jadi satu soalnya itu sekitar 96 detik. Terakhir pemecahan masalah, eh, soalnya ini mirip-mirip seperti kalau teman-teman ikut tes TOEFL ada reading. Jadi diberikan bacaan panjang atau infografis dan lainnya dengan jumlah soal 12 soal dikerjakan dalam 20 menit. Jadi satu soalnya itu sekitar 100 detik. Kurang lebih seperti itu.
Nah, kita masuk ke subtes pertama, penalaran verbal. Jadi di penalaran verbal ini ada analogi sejumlah 8 soal, penalaran logis 8 soal, dan penalaran analisisnya itu kita langsung ke subtes pertama, yaitu analogi. Jadi analogi ini adalah kesepadanan antara bentuk bahasa. Jadi teman-teman diminta untuk menyepadankan satu kata dengan kata lainnya. Seperti itu. Nah, dalam analogi sendiri ada beberapa tipe hubungan, hubungan antar kata. Yang pertama ada sinonim, antonim, dan lainnya yang teman-teman bisa lihat. Sebenarnya masih ada lagi yang lebih banyak dari ini, di luar ini, tapi eh, selama yang saya pernah alami itu, kurang lebih ini itu masuk dalam jajaran soal analogi gitu. Tapi yang lain juga ada tipe yang lain. Nah, seperti apa sih bentuknya? Ya, contoh soalnya seperti ini. Jadi ada kata, terus disepadankan dengan simbol sama dengan kata yang lain. Nah, cara pengerjaannya itu pertama kata kuncinya. Hubungan A dengan B itu apa? Dan hubungan C dengan D itu apa? Nah, hubungan ini itu akan menjadi sepadan. Hubungan A ke B itu sepadan dengan hubungan C ke D. Seperti itu. Nah, karena ini berupa analogi atau kesepadanan, maka A dengan C-nya itu setara. Sebagaimana B dengan D juga setara. Sebagai sebagai contoh, jika A ini kata benda, maka si C juga ini kata benda. Karena dia setara. Nah, jika B-nya itu kata sifat, maka D-nya juga kata sifat. Jadi hubungannya itu kata benda A itu memiliki sifat seperti B. Sebagai contoh soal ini, kacang kulit itu setara dengan buku titik-titik. Nah, kacang itu bagian terluarnya itu kulit. Jadi kita harus cari tahu apa yang menjadi bagian terluar dari buku. Oh, ternyata jawabannya itu sampul. Sampul itu bagian terluar dari buku. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa bikin sebuah kalimat gitu untuk memudahkan penyepadanan kata ini. Seperti seperti eh, bagian terluar dari kacang adalah kulit. Bagaimana buku itu sampul. Seperti itu. Sampai sini paham kan ya? Oke. Eh, aku ada contoh soal sebenarnya, tapi karena kayaknya waktunya agak mepet ya, jadi eh silakan teman-teman kerjakan. Aku kasih waktu 1 menit aja ya, maaf ya teman-teman. Silakan teman-teman jawab di chat, kolom chat. Kira-kira jawabannya apa? Nanti 1 menit kemudian aku akan jelasin. Silakan teman-teman 1 menit dari sekarang. Gampang kok ini. Jadi Wah, bentuk udah soalnya juga macem-macem nih. Macam-macam udah ada yang jawab nih Mas Salman nih. Udah ada yang B, udah ada yang A katanya tuh. A lagi, B lagi. Wah, ini kayaknya selisihnya mulai ketat nih antara B dan A nih. bener, Wah. bener, bener. Yo, apakah Heeh. ada yang ingin menjawab C barangkali atau D atau E? Nah, ini A lagi, B lagi. Wah, selisihnya ketat sekali ya, tipis-tipis ya di sini ya. Bener-bener. Antusiasnya Wah, sangat bagus. Jadi bentuk benar. soalnya juga juga Oh, bervariasi ada ya, nih, ada bisa. yang jawab nih D katanya, Mas. Tapi Menarik, dua, menarik. nomor dua. Oke, oke, oke. Jadi soalnya nggak cuman terpaku sama dua dua kata dibandingkan dengan dua kata ya. Bisa jadi 3 kata dibandingkan dengan 3 kata lainnya. Seperti itu. Oke, waktunya habis ya. Udah cukup. Saya mengejar waktu ini. Saya dimarahin sama operator nanti. Kita mulai saja nomor 1 itu jawabannya B. Jadi yang jawab B, selamat kalian benar. Yang belum benar lebih teliti lagi ya. Lebih banyak lagi pembenaran katanya. Kita lihat kenapa bisa B. Karena demografi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari terkait dinamika data kependudukan suatu negara. Jadi bukan cuma sebatas statistik manusia ya. Karena dia ada dinamikanya per tahun, per gender, per usia. Jadi itu berupa dinamika data kependudukan. Seperti itu. Sedangkan untuk ilmu pemetaan bumi itu geodesi. Sebenarnya lebih ke teknik pemetaan bumi.
Ini kalau saya salah ya, mohon dikoreksi Mbak Ade selaku yang memiliki ahli di bidangnya. Tapi seperti itu. Jadi jawabannya B. Nah, yang nomor 2 itu jawabannya D, perpustakaan ensiklopedia novel. Jadi lumbung itu tempat. Jadi lumbung dan perpustakaan itu setara karena merupakan tempat yang tertutup atau indoor gitu, yang memiliki fungsi, salah satu fungsinya adalah menyimpan sesuatu. Nah, di mana kalau lumbung itu menyimpan hasil pertanian, perpustakaan itu menyimpan buku. Nah, jenis dari hasil pertanian itu ada padi dan jagung, sedangkan jenis dari buku itu ensiklopedia dan novel. Seperti itu. Kenapa bukan koper, dokumen, surat? Karena koper bukan tempat, koper itu benda. Seperti itu. Kelas dan lapangan juga tempat sebenarnya, tapi dia eh, bukan fungsinya untuk menyimpan kiper dan wasit, apalagi kepala sekolah itu sangat tidak connect ya, jadi kurang tepat. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Seperti itu. Gimana? Udah mulai semangat dengan soal-soal pertama? Kita lanjut saja ya dengan sub-sub tes berikutnya, penerahan logis. Ini yang agak banyak materinya sebenarnya, tapi saya coba singkat-singkat saja ya. Penerahan logis ini tes yang menguji kemampuan dalam menarik kesimpulan dari beberapa premis atau pernyataan menggunakan prinsip logika. Nah, dalam penerahan logis ini ada apa ya, tiga hukum, tiga apa gitu, aku juga nggak tahu sebenarnya, bukan anak sastra, tapi saya coba jelaskan sebisa saya ya. Pertama, modus ponens. Jadi misal dalam soalnya itu saya sini pakai premis mayor M besar dengan premis minor M kecil. Pada modus ponens, jika P adalah Q atau jika P maka Q, terus premis minornya P, maka kesimpulannya Q. Tapi kalau misalnya premis minornya Q, kayaknya itu tak dapat disimpulkan. Kenapa? Karena P ini terikat sama Q. P ini variabel terikat sama Q. Jadi ketika Q-nya tidak diketahui, P-nya tidak diketahui, maka Q-nya itu nggak bisa diketahui juga. Kayaknya di sini harus premis minornya itu P, karena kalau premis minornya Q itu tidak dapat disimpulkan. Sebagai contoh, jika raya nyepi, maka kuliah libur. Premis minornya besok hari raya Nyepi, otomatis besok kuliah libur. Karena kalau hari raya Nyepi pasti libur kan. Jadi kalau misalnya dibalik itu besok kuliah libur, maka kesimpulannya ya nggak tahu. Soalnya salah satu penyebab libur kan bukan cuman hari raya Nyepi. Tapi jika besok itu hari raya Nyepi, sudah pasti besoknya itu libur gitu. Itu yang saya maksud dengan variabel terikat tadi. Sampai sini aman nggak ya? Oke, kita lanjut ke modus tollens. Modus tollens. Kalau modus tollens ini ada berupa negasi, negasi atau ingkaran. Kalau kata-katanya tuh kayak tidak, belum, bukan, apa lagi ya? Ya pokoknya berupa kata negatif lah, negasi, ingkaran. Jika P maka Q, terus premis minornya tidak Q atau bukan Q, maka kesimpulannya tidak P. Sebagai contoh yang sama aja. Jika hari nyepi, maka kuliah libur. Besok kuliah tidak libur. Maka besoknya bukan hari nyepi. Tuh. Karena kalau kuliahnya tidak libur, pasti tidak nyepi. Kenapa? Karena kalau nyepi, sudah pasti libur. Ini kembali ke premis mayornya. Namun jika kita balik nih yang premis minornya, besok bukan hari raya Nyepi, ya kita nggak tahu besok libur atau enggak. Karena kan penyebab libur itu bukan cuma hari raya Nyepi. Bisa jadi apa? Ramadan, Ramadan, Idul Fitri, atau apa gitu yang menyebabkan hari kuliah libur. Tapi bisa juga kalau besok kuliahnya nggak libur. Jadi ambigu kan, makanya nggak bisa ditarik kesimpulan. Seperti itu. Aman ya? Kita ke silogisme. Silogisme ini ada banyak macam, tapi saya ambil tiga jenis aja. Pertama, silogisme hipotesis. Ketika dalam kedua premis itu ada hal yang sama, maka ini harus dicoret gitu, atau tidak masuk ke dalam kesimpulan. Jika P maka Q, jika Q maka R, terus kesimpulannya P maka R gitu. Jadi Q-nya dihapus karena merupakan hal yang sama. Sebagai contoh, jika hari raya Nyepi, maka kuliah libur. Jika kuliah libur, maka saya pergi ke pantai. Maka kesimpulannya, jika hari raya Nyepi, saya pergi ke pantai. Karena kuliah liburnya sama,
itu tidak dimasukkan ke kesimpulan. Seperti itu. Next ke silogisme disjungtif atau alternatif. Sini kalimat-kalimatnya itu pakai kata atau gitu. Jadi berupa pilihan P atau Q. Kalau premis minornya P, maka kesimpulannya tidak Q. Kalau premis minornya Q, maka kesimpulannya tidak P. Karena P dan Q ini tidak bisa dilakukan di saat yang bersamaan. Seperti itu. Sebagai contoh, memanfaatkan hari libur, Doni membaca buku di rumah atau pergi mengunjungi rumah nenek. Karena dia pergi ke rumah nenek, otomatis dia tidak membaca buku di rumah. Ya, kalau misalnya dia ke rumah nenek, nggak mungkin kan dia ada di rumah di saat yang sama. Jadi eh, tidak bisa dia tidak bisa membaca buku di rumah karena dia lagi di rumah nenek. Seperti itu kalau silogisme disjungtif. Aman ya? Terus silogisme konstruktif atau destruktif. Ini biasanya silogisme itu ada yang pakai 3 premis, ada juga yang pakai 4 premis yang agak ekstrem. Tapi sejauh yang saya dapat 3 premis itu yang paling banyak gitu. 4 premis ada sih. Pada konstruktif ini ada gabungan silogisme hipotesis dan disjungtif ya. Jadi ada eh, apa diataukan gitu di premis keduanya. Terus kesimpulannya juga berupa pilihan atau gitu. Kita langsung ke contohnya aja. Jika kabut asap meningkat, maka pilot membatalkan penerbangan. Jika debu semakin tebal, maka wajib memakai masker. Nah, ternyata kabut asapnya meningkat atau debu semakin tebal. Otomatis kesimpulannya itu ya apa yang ada di sini yang tidak masuk ke dalam premisnya. Pilot membatalkan penerbangan atau wajib memakai masker. Karena tadi di awal kan kabut asap meningkat, itu pasangannya dengan pilot membatalkan penerbangan. Nah, sedangkan yang debu semakin tebal, itu pasangannya wajib memakai masker. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita next. Di silogisme ada beberapa aturan. Yang pertama, setidaknya satu premis itu harus positif. Nah, kalau misalnya satu premisnya positif, satu premisnya negatif, maka kesimpulannya itu harus negatif atau negasi ya. Nah, ketika keduanya atau keseluruhannya itu premisnya negatif, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Begitu. Nah, setidaknya satu premis harus universal. Kalau misalnya ada satu yang partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Jika keduanya partikular, simpulannya jadi tidak sah. Maksudnya universal itu keseluruhan populasi. Jadi yang kalimatnya ada kata semua, keseluruhan, seluruh, tidak satu pun itu juga masuk universal sebenarnya. Dan lain-lain yang menunjukkan kalau dia itu keseluruhan populasi. Nah, kalau partikular itu sebagian populasi. Sebagian, apalagi kata-katanya, beberapa, dan lain-lain. Itu yang termasuk partikular. Seperti itu. Gitu ya. Oke, ada contoh soal lagi. Silakan teman-teman kerjakan dalam waktu 1 menit. Kayaknya harusnya ini bisa sih dijawab dengan cepat. Semoga ya. Hanya 1 menit dari sekarang, teman-teman. Jawab di kolom chat aja, nggak apa-apa. Nanti dibantu sama Mas Aldika. Soalnya aku nggak bisa lihat kolom chat. 1 menit. Baik, Ya ada waktu nih. di sini ada dua nih. Mana? Hmm. Maaf Belum ya juga. agak batuk. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting masih bisa mengikuti. Oh, D katanya nih, Mas. D, Hmm. D, 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 C, D, D. Wah, tapi lebih banyak D, Mas, nih di sini. D, 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 D. Tadi ada nyempil, tadi satu C. Ada lagi yang mau menemani. Oh, ada A nih. Ada A Hmm. juga. D D. lagi. Wah, D ini kayaknya peminat terbanyak kayaknya, Mas. Ini yang D ini peminat terbanyak kayaknya. Banyak dipilih soalnya, Wah. Jadi jangan-jangan. Apakah benar jawabannya D? Nggak tahu ya. Oke, beberapa detik lagi. Oke, saya jawab aja ya. Kita lihat di soalnya dulu. Di soalnya ada kata semua, menunjukkan universal. Terus ada kata sebagian, partikular, dan kata bukan. Berarti negasi ya, negatif.
Berarti karena ada sebagian atau partikular, maka simpulannya juga partikular ya. Nah, yang tidak partikular itu B. Jadi B itu sudah salah. Terus di soalnya ada negasi, bukan. Berarti di jawabannya juga ada negasinya. Nah, yang Ada tidak ada D. negasinya A dan Eh, E. hmm, Jadi yang sisa C sama D. C dan D. C sama D. Nah, kita lihat lagi. Ingat ada yang namanya silogisme hipotesis. Jika ada hal yang sama pada kedua premis, itu bisa dicoret. Di premis satu, premis mayor, orang yang suka mendaki gunung ikut organisasi pecinta alam. Di premis minornya, mahasiswa sama organisasi pecinta alam. Nah, organisasi pecinta alam kan muncul dua kali di dua premis. Jadi itu bisa dicoret. Tersisa mahasiswa dan orang yang suka mendaki gunung. Maka jawabannya betul yang D. D. Oke, banyak Wih, udah ternyata pada benar. pinter sih. Iya, ternyata pada benar ya jawaban D ya. Udah Nah, ini profesional kayaknya. Kayaknya iya kayaknya ini udah pada siap nih. Kayaknya kalau iya bisa siap banget. kayaknya ya katanya itu pengen besok aja sih Mas untuk tes TBS. Tesnya ya. Semoga ya. Semoga hasilnya sesuai Oke. dengan harapan. Amin, amin. Oke, kita lanjut ke sub-sub tes terakhir pada penalaran verbal, penalaran analitis. Tes yang menguji kemampuan untuk menguraikan informasi serta menemukan solusi yang tepat dengan menggunakan logika dan pemikiran kritis. Sini ada tips mengerjakannya. Yang pertama, pahami dulu soalnya. Soalnya itu apa sih? Apa yang perlu kita cari gitu. Biasanya soal-soalnya tuh berupa data kurang dari atau lebih dari kayak penghasilannya A lebih dari si B atau tinggi A itu lebih pendek kayak gitu-gitu. Terus posisi kamar, posisi objek bisa jadi paling sering sih meja bundar ya. Meja bundar, duduk melingkar, duduk kotak, baris berbaris. Ada juga data menang kalah, pemilihan perwakilan kayak pemilihan OSIS, ketua kelas dan lain-lainnya. Terus urutan kejadian, semisal jadwal mata kuliah dan sebagainya. Berikan simbol tertentu untuk memudahkan pada kata kunci. Seperti tadi, kalau misalnya datanya kurang dari lebih dari, bisa ditulis misalnya A kurang dari B dan sebagainya. Atau misal dia bilang jumlah gajinya, berarti pakaikan simbol tambah. Untuk memudahkan teman-teman aja gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir, buatlah ilustrasi. Sebentar, buatlah ilustrasi. Oh, udah ke spill. Boleh ilustrasi, bisa berupa gambar, grafik, diagram, tabel, dan lainnya. Contoh kayak tadi, meja bundar, berarti teman-teman bisa gambar lingkaran, atau kalau misalnya mereka berdelapan, bisa bikin arah arah mata angin gitu, yang 8 arah mata angin. Tergantung teman-temannya aja, gimana enaknya. Nah, silakan siapin kertas dan pulpen atau ATK-nya, karena ini harus dicatat-catat ya, buat ilustrasi. Ada soal lagi nih, langsung aja nih soal. Udah, siap? Oke, siap ya. 1 menit dari sekarang, silakan. Yo, Silakan dibaca baik-baik, pahami soalnya mau apa. 1 menit dari kira-kira sekarang. jawabannya sekarang tertuju pada yang mana nih antara A, B, C, D atau E ya? Ada 5 Aku sih, jawaban. aku sih F. Oh F ya. Aku sih yes sih Mas. Oh iya, betul. Berbeda tidak mengapa. Ini agak lama sebenarnya dikerjakan, tapi kalau bisa menguraikan informasinya, bisa cepat sih. Wah, Makanya perlu bantuan ilustrasi, simbol, dan harus paham soalnya. Kayak wah, makanya sangat beruntung ya Mas Salman ya untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya. Karena langsung dikasih tips and trick ya. Tips jitunya cara menjawab penalaran verbal itu seperti apa. Hmm, semoga ya. Ayo, udah pada jawab belum? Udah dikit lagi waktunya nih. Ada nih jawab A, Mas. Ada yang jawab 2 orang A katanya. Hmm, oke. Apakah benar jawabannya tertuju pada A Masih ada waktu, atau Mas. Sabar. oh masih ada waktu ya.
Ini orang yang masih baca kayaknya lagi deg-degan parah nih. Wah, ini apa nih jawabannya? Apa nih jawabannya kayak. Iya, soalnya soal seperti ini dikerjakan 1 menit itu agak susah. Makanya perlu distribusi waktu dan manajemen waktu sih. Bener. Dan kadang Heeh. juga ya kalau kalau biasanya kalau saya sih Mas, kalau ngerjain soal-soal cerita kayak gini tuh kadang ada aja gregetnya gitu loh. Kayak ini loh yang kurang tepat cuman satu ini loh gitu loh yang akhirnya tuh mempengaruhi jawaban Iya, kayak gitu. bener. Heeh. Kadang ada banyak kan kayak nama-namanya banyak banget. Ternyata yang ditanya cuma satu orang gitu kan kayak kita udah ngerangkai semua nama Amir, Edo, Budi dan sebagainya. Tiba-tiba yang ditanya cuma satu orang. Oke, udah ya. Udah ya, Udah nih cukup ada ya. jawaban B, D ada juga Mas. A Oke. lagi. Oke. Kita lihat, kita analisis dulu soalnya. Kita uraikan semua informasi yang kita punya di soal. Pertama, jika mengundang 7 ketua, berarti kan mereka berdelapan. Duduk di meja bundar. Kita bisa ilustrasikan seperti ini. Oke. Terus, kalimat pertama, Cika yang berada tepat di sebelah kiri Budi duduk berhadapan dengan Ella. Cika, Cika Cika itu siapa? Ketua panitia. Itu duduk di sebelah kiri Budi. Nah, Budi berarti kalau dia bilang Cika duduk di sebelah kiri Budi, berarti Budinya ada di sebelah kanan Cika. Berarti Budi ada di sini. Budi terus dia bilang Cika juga berhadapan sama Ella. Berarti Ella ada di depannya nih. Ella itu siapa? Ella tim badminton. Oke. Terus kalimat kedua, di antara Budi dan Fadil terdapat Heru. Di antara Budi dan Fadil, berarti Fadil ada duduk di 2 kursi setelah Budi. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Nah, tapi kalau dia ada di sini, kalimat berikutnya itu Heru, ada Heru di antara mereka, itu nggak bisa, soalnya ada si Cika. Jadi Fadil harusnya ada di sini. Kalau ada Fadil di sini, berarti Herunya di sini. Herunya itu siapa? Heru tim silat. Oke. Terus kalimat ketiga, Andini yang merupakan ketua tim voli duduk di antara Cika dan Dino. Di antara Cika dan Dino. Tidak mungkin Jessica Dino di ini. sini, berarti Dino di sini. Di antara Dino dan Cika ada Andini. Ah, Dinonya dulu siapa? Dinonya itu ketua tim basket. Di antara mereka berdua ada Andini. Siapa itu Andini? Ketua tim voli. Oke. Terus eh, kalimat berikutnya 2 kursi dari Fadil. Ya udah ini sudah habis meja yang lain. Gani Bata ada di sini. Duduk berhadapan dengan ketua tim futsal. Di hadapan Gani ada ketua tim futsal. Oke. Terus data terakhir, jika ketua tim karate duduk di sebelah ketua tim silat. Di sebelah ketua tim silat, ketua tim karate. Nah, udah habis semua nih. Berarti tinggal 1 orang yang belum ada jabatannya. Yang ditanyain ketua tim wushu. Berarti si Gani ini ketua tim wushu. Duduk di mana? Si Gani duduk di mana sih? Mari kita lihat jawaban A. Di antara Andini dan Dino. Wong Andini dan Dino bersebelahan kok. Jadi nggak bisa ya. Salah. Yang B, tepat di sebelah kanan Heru. Heru di sini, Enggak, kanannya Heru di sini. Salah juga. Bersebelahan dengan ketua tim futsal. Salah juga karena tadi benar. tim futsal berhadapan. D, di antara Dino dan ketua tim badminton. Oh benar, berarti D. Yang E kita nggak usah lihat karena kita udah dapat jawabannya. Jadi jawabannya D. Seperti itu. Jadi kemampuan teman-teman untuk mengurai kalimat-kalimat tersebut dialokasikan dalam bentuk gambar itu sangat penting. Jadi banyak-banyak latihan aja sih teman-teman. Oke, penalaran verbal udah, kita masuk ke angka-angka nih. Pada suka angka-angka kan ya? Suka duit toh? Kita masuk ke penalaran Duitnya suka kuantitatif. sih Mas. Duitnya Iya suka, sih. angkanya yang belibet. Dalam penalaran kuantitatif ada 3 sub-subtes, ada deret sebanyak 8 soal, aljabar dan aritmatika 8 soal, dan kecukupan data 9 soal. Kita mulai ke deret dulu. Tes yang menguji kemampuan untuk menguraikan pola dari sederetan angka maupun huruf. Jadi nggak cuman angka ya, bisa jadi juga huruf. Kita mulai ke jenis-jenis pola yang ada. Jenis pola bisa berurutan, maksudnya berurutan itu deret polanya itu dari angka pertama langsung ke angka kedua, langsung ke angka ketiga. Seperti contoh ini, langsung kan, 1 ke 3 itu plus 2, 3 ke 5 juga plus 2, dan seterusnya. Nah, bisa juga polanya bentuknya seperti ini. Nggak cuma terbatas di penjumlahan, bisa jadi juga perkalian dan pengurangan. Plus kali minus, plus kali minus. Terus angkanya juga stay 3, 2, 4, 3, 2, 4. Jadi polanya berurutan.
Nah, kalau yang huruf, ini ada dua metode pengerjaan. Teman-teman bisa mengonversi terlebih dahulu hurufnya ke angka. Misal D itu angka keempat, G angka ketujuh, J 10, M 13, P 16 berarti. Gitu. Tapi kalau aku lebih mudahnya kalau diurut aja gitu. D ke G berarti D, E, F, G. G ke J, G, H, I, J K, L, M, N, O, P. Seperti itu. Tergantung eh, kebiasaan teman-teman aja dalam mengerjakan. Enaknya yang mana? Seperti itu. Terus ada juga jenis pola lompat. Lompat ini ada lompat satu, ada lompat dua. Kalau lompat tiga udah ekstrim banget ya, jadi kayaknya jarang dipakai. Lompat satu tuh maksudnya dia melangkahi satu angka setelahnya. Jadi dari angka satu langsung ke angka tiga, ke angka lima, dan seterusnya. Nah, karena dia melangkahi satu angka, polanya jadi ada dua deret. Pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Bisa jadi polanya punya pola yang sama, bisa jadi juga berbeda. Seperti ini, dia plus 7 untuk pola ganjil, terus kali 2 untuk pola genap. Seperti itu. Teman-teman untuk mengetahui dia lompat atau berurutan, coba tes dulu kalau berurutan. Kalau berurutan dia 3 ke 3, dia kan bisa kali satu, bagi satu, tambah 0, tuh masih banyak opsi. Terus 3 ke 10 plus 7, 10 ke 6 min 4, 6 ke 17 plus 11. Itu kan agak rancu ya. Nah, bisa jadi dia lompat. Coba dulu kalau lompat gimana. Seperti itu. Kalau yang huruf sama aja sih. Jadi lompat juga. Jadi ada dua deret ya, dua pola gitu. Nah, yang unik di sini ada pola yang maju hurufnya, maju, K L M N O P Q R S. Bisa juga dia polanya mundur, P U T S R Q P. Jadi kebalik ya, gitu. Nah, kalau teman-teman lebih nyaman untuk konversi ke angka juga tidak masalah. Itu seenaknya teman-teman aja gimana. Nah, terus ada juga pola lompat tiga. Nah, ini yang cukup banyak dipakai sama tim TBS LPDP. Jadi sering-sering latihan aja. Karena dia lompat tiga, lompat dua, otomatis eh, polanya jadi ada tiga pola, tiga deret pola yang berbeda. Seperti itu. Ini memang agak ribet, tapi ciri-ciri dari lompat dua itu karena lompat dua perlu angka yang banyak, jadi biasanya angkanya tuh, ya angkanya banyak, maksudnya kelihatan gitu. Kalau soalnya tuh angkanya cukup banyak, curigain aja kalau dia lompat dua. Ini kan kayak berurutan sama lompat satu kan agak sedikit ya. Tapi kalau udah banyak banget gitu, kayaknya dia lompat dua. Seperti itu. Nah, ada juga pola Fibonacci. Fibonacci ini sebenarnya nama orang yang menemukan golden apa gitu, bilangan golden lah, apalah itu. Nah, cara Fibonacci ini sebenarnya penjumlah apa angka berikutnya itu merupakan penjumlahan dua angka sebelumnya. Seperti contoh ini 4 tambah 7 itu 11. Jadi 11 itu merupakan penjumlahan dari 4 dan 7. Begitupun dengan 18, penjumlahan 7 dan 11. Begitupun 29, penjumlahan 11 dan 18. Jadi Fibonacci itu polanya seperti itu. Dan ini juga cukup sering dipakai sama TBS, LPDP. Nah, tapi ini baru pola dengan tingkat satu. Bisa jadi ada tingkat pola yang berbeda. Tadi kan tingkat satu. Nah, kita lihat kalau dia di tingkat satu tidak bisa diselesaikan. Seperti pada contoh, ketika dilihat pola tingkat satunya ini agak berantakan kan. Nah, kalau di lompat satu juga cukup berantakan. Jadi, kita coba lihat di tingkat keduanya. Oh, ternyata kalau di tingkat keduanya terlihat jelas polanya. Polanya jadi ada patternnya gitu, ada berpola gitu. Polanya adalah bilangan prima. Teman-teman juga harus tahu beberapa istilah kayak bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan genap. Nah, bilangan prima sendiri bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Kayak 5 itu hanya bisa dibagi satu dan 5. 6 nggak masuk bilangan prima karena bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Satu juga nggak masuk. Eh, jangan tanya kenapa, karena saya tahunya satu nggak masuk. Nanti tanyain aja ke anak MTK atau yang ahli dengan bilangan prima lah. Tapi kalau yang saya tahu satu nggak masuk. Seperti itu. Ada juga tingkat tiga. Nah, ini yang agak ribet karena polanya agak susah dilihat ya. Seperti contoh ini kalau dilihat dulu
bilangan operasinya kali bagi tambah, kali bagi tambah. Oke, konsisten ya. Tapi angkanya masih nggak ketemu polanya. Kita lihat ke tingkat duanya. Tingkat duanya plus 3, plus 5, plus 2, plus 4, plus 1. Masih juga nggak kelihatan polanya. Kita lihat tingkat ketiganya. Oh, ternyata patternnya seperti ini. Plus 2, min 3, plus 2, min 3. Jadi kalau teman-teman nggak dapat tingkat 1, nggak dapat tingkat 2, berarti dia di tingkat 3. Seperti itu. Nah, sebenarnya deret ini soal yang susah-susah gampang. Kenapa jadi susah? Karena kombinasi tingkat pola dan jenis polanya itu jadi membuat deret itu beragam gitu. Jenis-jenis soal deret itu sangat-sangat beragam. Bagaimana kalau dia tingkat 2 terus dia lompat 1? Itu kan jadi riweh ya. Sangat riweh. Makanya eh, membiasakan diri melihat pola itu menjadi penting. Jadi latihan-latihan soal deret itu harus dilakukan karena semakin sering teman-teman kerjakan, semakin familiar dengan soalnya, semakin mudah teman-teman melihat polanya. Seperti itu. Langsung aja ya latihan soal. Silakan teman-teman, 1 menit aja nih dari sekarang. Ini pola Oke. huruf dulu. Nah, teman-teman kira-kira nih lihat ya, ini loncat 1, loncat 2, atau lompat tali ya. Nah, jadi Aku lebih suka lompat tali sih. lompat tali ya. Jadi bisa dipilih dari sekarang teman-teman untuk jawabnya ya, mau lompat 1, lompat 2, lompat tali, atau lompat dari rumah ke rumah yang lain. Jangan Jangan. dong, Mas. Jangan. Jangan. Yuk, siapa Dark kira-kira sekali. jawaban jawabannya yang mana teman-teman? Ayo, latihan-latihan aja ya teman-teman. Biar teman-teman terbiasa mengerjakan soal Oh nih by udah ada time yang block. jawab nih Mas Salman nih. C katanya. Ada lagi, Hmm. apakah ada yang menaruh hatinya pada yang jawaban yang lain? Oh, C lagi katanya. Oh, ada D nih. Udah 2, C Hmm. atau D? Ada yang mau jawab A, B, E? Oh, ada lagi E nih. Wow, macam-macam nih. C. Oke, kayaknya yang terbanyak di C kayaknya. Oke, kita coba C. lihat ya. Udah waktunya habis sih sebenarnya. Oh, udah habis. Ya. Oke, kita coba ya. Kita lihat dulu. eh dari Oh, ternyata jawabannya B. Sayang sekali yang masih belum tepat. Latihan-latihan lagi ya. Lebih teliti lagi. Kita lihat bagaimana. Jadi kalau misalnya dia polanya urut, kita lihat A ke A kan nggak berubah ya. Terus A ke T maju, T ke D mundur. Oke, nggak make sense. Kita coba lompat 1. A ke T maju, T ke E mundur. Berarti lompat 2. A ke D maju, ke H maju juga. A, E, I juga maju, T dengan P mundur. Oke, jadi lompat 2. Seperti ini. Karena yang ditanyain itu pola yang hijau sama kuning, yang biru aku skip ya. Nanti cari aja sendiri polanya seperti apa. Tapi kita fokus dulu ke soal yang ditanyain. A, D, H. A ke D itu beda 2 huruf, D ke H beda 3 huruf. Berarti polanya itu nambah 1 ya. Berarti nextnya harusnya tambah 4. I, J, K, L, M. Gitu. Nah, kalau pola yang hijau mundur, kita lihat T ke P itu beda berapa huruf? Oh, beda 3 huruf. Nah, tapi kita nggak tahu yang nextnya ini beda berapa huruf. Apakah tetap 3, atau justru jadi 4, atau jadi 2? Kita analisis aja. Kalau misalnya dia 3 ya, 3 tetap 3, jadinya kan L ya. Nah, jawaban L dengan M itu ada nggak di pilihan jawaban? Oh, ada, berarti benar. Sedangkan kalau dia cuman 2 atau nambah jadi 4, nggak ada jawaban yang sesuai. Toh, lihat juga yang ini M kan, yang belakangnya M kan cuma 1. Tuh, jadi eh, manajemen teman-teman untuk mengerjakan soal itu harus dilatih. Seperti itu. Nah, tadi udah yang huruf-huruf, coba sekarang yang angka. Silakan, sok. Siapa tahu Yo, bosan sama yang monggo huruf. yang mata duitan, mata keranjang, kayak gitu ya. Eh, janganlah. Yang biasanya biasanya sih cewek sih Mas yang jeli terhadap angka-angka kayak gini Oh, ya. Kalau kita boleh, para kaum boleh. pria biasanya agak teledor dengan angka. Apakah benar? Saya juga Apakah tidak tahu benar? ya. Coba kita cek ya. Apakah jawabannya sekarang ini yang betul adalah perempuan atau pria? Mari kita lihat aja. Masih ada waktu, silakan. Lebih teliti dulu aja teman-teman, pelan-pelan. Ada yang Pelan-pelan jawab tapi A, jangan terlalu ada lama. yang jawab D.
A lagi. Wah, yang mana nih? A atau D? A atau D nih? A lagi juga. Oh, kayaknya lebih banyak A nih. A lagi. A terus ya. Oke, kayaknya udah ya habis waktu. Oke, habis ya. Oke, mari kita lihat. Jawabannya adalah C. C yang benar Nggak ya. ada yang dipilih sama sekali malah. Kayaknya banyak yang tertipu. Mari kita lihat kenapa bisa tertipu. Kita lihat dulu ini pola apa? Pola berurut. Coba kita berurut ya. Oh, berurut bisa nih. 1, 2, 4, 8, 10. Masih make sense ya. Nah, tapi mungkin banyak yang tertipu karena dikiranya plus 2 ya. Supaya jadi plus 2 jadi plus 12. Tambah 18 jadi 30 gitu kali ya. Tapi lihat 1 ke 2 itu plus 1. Atau kali 2. 4 ke 8 aja plus 4. Bukan plus 2. Jadi mungkin banyak yang tertipu di situ. Tapi apakah dia kali 2 kali 2? Enggak juga. 4 ke 8 kali 2. Tapi 8 ke 10 kan? Enggak kali 2. Kita lihat di tingkat keduanya. Oh, ternyata polanya seperti ini. Yang harusnya berikutnya itu jadinya 20. Nah, 18 tambah 20 38. That's why jawabannya C. Lebih teliti ya, lebih teliti lagi ya teman-teman. Latihan-latihan lagi aja. Oke, mungkin sudah cukup dengan deret. Saya cuma pengenalan aja di sini. Kita masuk ke aljabar dan aritmatika. Tes tes yang menguji kemampuan untuk menyelesaikan operasi matematika. Nah, muatan materinya itu untuk aljabar ada operasi hitung, persamaan linear, bilangan berpangkat, perbandingan. Aritmatikanya adalah laba, rugi, diskon, jarak, kecepatan waktu. Eh, saya ada latihan soal sebenarnya, tapi saya nggak usah langsung lempar aja. Saya coba jelaskan aja ya. Jadi jawabannya C. Gimana caranya? Jadi 64 itu sama 125 kita ubah dalam bentuk bilangan eksponen. 4 pangkat 3. Nah, eh, aturan eksponen itu salah satunya jika bilangan pangkatnya berpangkat lagi, itu pangkatnya bisa dikalikan. Seperti ini. Nah, karena bisa dikalikan, bisa diubah atau tukar tempat gitu. Sehingga jadi seperti ini. Karena pangkatnya sama, kita bisa coret ya. Sama-sama pangkat 3. Sehingga tersisa ini. 4 pangkat 3 sama dengan 5. Yang ditanyain adalah 4 pangkat Y tambah 2 minus 16Y. 16 pangkat Y. Nah, pakai konsep eh, aljabar apa? Bilangan eksponen juga. Kalau pangkatnya dijumlahkan, maka bisa dipecah menjadi perkalian. Seperti ini. Makanya 4 pangkat Y tambah 2 bisa menjadi 4 pangkat Y dikali 4 pangkat 2. Kita tahu 4 pangkat Y itu 5. Substitusikan aja angkanya sehingga diperoleh 55. Seperti itu. Nah, mungkin soal berikutnya. Soal berikutnya itu aritmatika. Silakan teman-teman coba kerjakan sendiri. Coba deh. Ini Pak Budi lagi nih muncul. Semoga teman-teman yang namanya Budi jangan tersinggung ya. Silakan 1 menit dari sekarang, teman-teman. Masih ada waktu sih. 1 menit dari sekarang terkait Pak Budi yang ingin mencat rumah. Biasanya soal-soal seperti ini sering muncul. Sebenarnya ini soal yang sangat lumrah ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mengerjakannya. Jadi harusnya bisa dikerjakan. Gimana? Udah ada yang jawab tah? Kak Mas Aldika. Masih ini Mas, masih dipikir-pikir kayaknya Mas. Hmm, dipikir-pikir terlalu dalam. Nah, udah ada nih B, A katanya. Boleh. Nah, yang jawab A udah ada 2 orang nih. Sama dong dengan pilihannya 2 juga. Oh iya bener. Jangan-jangan mereka berdua yang jadi pekerja tambahan. Nah, bisa jadi ya. Tapi banyak A nih Mas. Tiba-tiba ini apa demo tiba jawabannya A nih banyak nih. Tapi Boleh, ada juga boleh, yang B. boleh. Ada yang jawab B Oke. udah 3 orang nih.
Oke. Apakah memang benar jawabannya antara A atau B atau jangan-jangan kayak tadi tiba-tiba jadi C? Sebelum saya spill jawabannya, saya bahas aja dulu ya. Karena waktunya juga sudah habis. Karena pakai sebenarnya pertanyaan ini tuh similar dengan pertanyaan laju ya, kecepatan. Kecepatan jadi kita pakai rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. V sama dengan S per T. Kita bisa uraikan menjadi V total itu jumlah dari laju atau kecepatan yang dikerjakan sebanyak jumlahnya N. Tapi karena pekerja ini mengerjakannya dengan kecepatan yang sama, diasumsikan kecepatannya sama, maka kita bisa ubah menjadi V total sama dengan jumlah pekerja dikali lajunya. Seperti itu. Sehingga pada perumusannya bisa seperti ini. Jumlah pekerja dikali lajunya atau kecepatannya sama dengan luas dinding per waktu pengecatan. Jadi luas dinding ini sama dengan jarak ya, karena pakai satuan ukur jarak gitu, meter kuadrat. Nah, ini kita bisa pindah ke samping menjadi bagi, menjadi seperti ini. V sama dengan LD per T kali P. Karena ada dua ruangan yang dikerjakan, dua ruangan berbeda, kita bisa pakai LD1, T1, P1, LD2, T2, P2. Karena kita asumsikan kecepatannya sama, maka kita bisa menjadikan persamaannya seperti ini. Kita analisis yang diketahui, LD1 54, P1 6, T1 3, LD2 6, sama T2-nya 4, yang dicari P2-nya. Kita masukkan aja langsung, sehingga didapat jawabannya 8 orang. Tapi yang ditanyakan jumlah pekerja tambahan. Berarti kita harus kurangkan dengan jumlah orang sebelumnya, yaitu 6. Jadi jawabannya 2 orang. Oke, benar yang jawabannya A. Keren banget. Mantap. Yang belum bisa dapat jawabannya, silakan dicermati lagi atau diteliti lagi jawaban-jawabannya. Nanti latihan-latihan lagi. Nanti ada TO ya, sesuai yang dikatakan sama Mas Aldika. Jadi teman-teman daftar TO biar tahu kurangnya di mana. Atau kelebihannya teman-teman di mana. Biar teman-teman bisa evaluate lagi. Seperti itu. Hebat, ini kayaknya udah banyak yang hebat ya Mas Salman ya. Tadi baru Eh, baru 1 menitan langsung tiba-tiba udah menjawab banyak A. Wah ini kayaknya memang hmm, benar mereka tuh udah siap kayaknya. Apalagi nanti untuk kayaknya. menghadapi tryout-nya ya. Kayaknya wah nilainya tinggi-tinggi semua nih. Amin, amin. Kita lanjut aja ke subtes terakhir pada para kuantitatif. Kecukupan data. Ini yang paling, menurut saya ya, dari para kuantitatif yang paling susah ini. Kecukupan data. Jumlahnya 9 soal, tes yang menguji kemampuan dalam menentukan cukup tidaknya data yang diberikan untuk menyelesaikan masalah matematika. Nah, tips mengerjakannya, cek kecukupan masing-masing pernyataan. Jadi soalnya itu berupa ada pertanyaan, terus dikasihkan dua data, data satu, data dua. Cek dulu datanya masing-masing, terus sebenarnya tidak perlu diselesaikan secara detail. Kalau misalnya data itu bisa menjawab pertanyaannya, sudah cukup sampai situ. Berarti datanya cukup, gitu. Nggak perlu sampai dapat angka pastinya gitu. Nah, di kecukupan data ada dua tipe soal, soal berapa dan soal apakah. Kalau soal berapa, maka ada nilai yang dicari. Misal kayak berapakah nilai X, kayak gitu-gitu. Nah, pada soal apakah, maka jawabannya itu hanya iya atau tidak. Jadi kalau datanya konsisten menjawab iya atau konsisten menjawab tidak, maka datanya cukup. Tapi kalau misalnya dia ambigu dalam data salah satu data itu bisa memberikan jawaban iya dan jawaban tidak, maka datanya jadi tidak cukup. Seperti itu bedanya soal apakah dan berapa. Oke. Nah, karena pilihan jawabannya sama, 9 soal ini pilihan jawabannya sama semua, jadi hafalkan aja pilihan gandanya. Pahami jawaban A itu seperti apa, B seperti apa, C seperti apa, D dan E seperti apa. Nah, A itu ketika hanya data satu yang cukup. B itu ketika hanya data dua yang cukup. C itu ketika data satu dan dua harus digabungkan atau digunakan bersama untuk bisa cukup datanya. Data satu, kalau D itu data satu dan data dua itu bisa cukup individually atau sendiri-sendiri gitu. Data satunya sendiri cukup, data duanya juga sendiri cukup.
Kalau yang data 1 dan 2-nya itu nggak cukup. Mau digabungkan pun juga tidak cukup. Seperti itu. Ya, itu bedanya ya. Nah, cara analisis jawabannya seperti ini. Pertama, cek dulu data 1 dan data 2. Jika data satunya cukup, data 2-nya tidak cukup, maka jawabannya A. Kalau data satunya tidak cukup, data 2-nya cukup, jawabannya B. Kalau data 1 cukup, data 2-nya juga cukup, maka jawabannya D. Nah, kalau misalnya data 1 dan 2 tidak cukup, kita coba gunakan dulu secara bersama. Kalau dia setelah digabungkan menjadi cukup datanya, maka jawabannya C. Kalau digunakan bersama tidak cukup, maka jawabannya E. Itu cara analisisnya ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya ini seperti ini. Jika X, Y, dan Z menyatakan bilangan real memenuhi persamaan ini, berapakah nilai X? Berarti harus kita tahu nilainya X berapa. Dengan data 1, 3Y tambah 5Z sama dengan 1. Data 2, X tambah 3Z sama dengan 3. Kita cek data masing-masing. Data 1, 5X tambah 3, bla bla bla. Kita tahu data 1, 3Y tambah 5Z ini Y sama Z-nya bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Caranya bagaimana? Dengan mengalihkan data 1 dengan 3. Karena 3 dikali 3Y itu 9Y, 3 dikali 5Z itu 15Z. Gitu. Kita masukkan angkanya substitusi, sehingga sebenarnya sampai sini aja udah cukup. Karena kenapa? Eh, data variabelnya itu tinggal satu. Dan karena memang X yang dicari ya, jadi data satu cukup. Sampai sini aja cukup. Tapi kalau mau dilanjutkan sebenarnya bisa, cuman akan memakan waktu. Seperti itu. Itu yang saya maksud dengan tidak perlu diselesaikan sampai detail. Nah, data satu eh, nilai X diketahui, berarti data satu cukup. Seperti itu. Data 2-nya X tambah 3Z-nya itu eh, pada soal 5X sama 15Z juga bisa diubah bentuknya ke bentuk ini dengan cara dikali 5. 5 dikali eh, 5 kali X itu 5X, 5 kali 3Z itu 15Z. Intinya kita dapat nilai Y. Tapi apakah itu yang ditanyakan? Bukan. Yang ditanyakan nilai X. Jadi data 2 tidak cukup. Nah, ketika data 1 cukup, data 2 tidak cukup, maka jawabannya adalah A. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang ditanyain itu nilai Y? Berapakah nilai Y? Soal yang sama tapi yang ditanyakan berbeda. Maka jawabannya juga akan berbeda. Data satu seperti yang tadi, X diketahui, tapi Y-nya berapa? Ya nggak tahu. Jadi data satu tidak cukup. Data 2 Y-nya diketahui. Oke, cukup. Berarti ketika data satu tidak cukup, data 2 cukup, jawabannya B. Seperti itu ya, maksudnya data cukup dan tidak cukupnya. Bagaimana kalau yang ditanya adalah Z? Nilai Z. Data 1, X-nya diketahui tapi Z-nya tidak, berarti tidak cukup. Data 2, Y-nya diketahui, Z-nya tidak diketahui, juga tidak cukup. Nah, ketika tidak cukup kedua data, kita harus menggunakannya bersama. Kita kombinasikan keduanya, data 1 dan data 2. X diketahui, Y diketahui, kita bisa cari nilai Z. Sehingga kombinasi data 1 dan 2 itu menjadi cukup. Ketika data 1 dan 2 tidak cukup, kemudian digabungkan menjadi cukup, maka jawabannya menjadi C. Seperti itu. Sesuai analisis yang di atas ini ya. Oke? Nah, gimana kalau jawaban D sama E? Oke, kita coba ganti pilihan, kita ganti datanya, biar bisa jadi jawaban D dan E. Data 1 menjadi seperti ini, data 2 menjadi seperti ini. Kita coba dengan soal yang sama, nilai Z. Kita masukkan data 1. Ini juga bisa diubah bentuknya menjadi sesuai dengan soal dengan cara dibagi 3. Dibagi 3, masukkan atau substitusi ke persamaan awal, sehingga didapat nilai Z. Oke, berarti data 1 cukup. Nah, bagaimana dengan data 2? Ini juga bisa dibuat persamaannya mirip dengan persamaan awal, sehingga oke, Z-nya didapat. Sehingga data 2 cukup. Nah, ketika data 1 dan 2 cukup, maka jawabannya menjadi D. Jadi, biasanya banyak yang tertukar antara C dan D. Intinya, C itu ketika data 1 dan 2 tidak cukup, ketika digabungkan baru cukup. Sedangkan data D itu data 1 dan data 2-nya itu cukup,
sendiri-sendirian gitu. Data satunya cukup sendiri, data duanya juga cukup sendiri. Seperti itu. Bisa dibedakan ya C sama D-nya. Kita lanjut ke kalau misalnya jawabannya E. Sebagai contoh, ini saya ganti lagi data satu dan duanya. Data satu Y yang diketahui, masukkan ke persamaan awal, nggak bisa, karena masih ada variabel X dan Z. Masih ada dua variabel. Berarti data satu nggak cukup. Bagaimana dengan data dua? Data dua kita ubah bentuk ini menjadi mirip seperti di apa soal awal, sehingga didapat, oh lagi-lagi nilai yang diketahui. Z-nya berapa? Ya juga nggak tahu. Berarti data dua tidak cukup. Kita coba kombinasikan keduanya. Oh, ternyata juga tidak cukup. Kenapa? Karena baik data satu dan data 2 memberikan nilai Y. Sehingga masih terdapat dua variabel yaitu X dan Z. Maka menggunakan kedua data pun tidak cukup. Nah, ketika sudah pakai semua cara tidak cukup sama sekali, maka jawabannya E. Pernyataan satu dan 2 tidak cukup untuk menjawab. Gitu ya. Jadi bisa dibedakan ya A, B, C, D, E-nya ini. Biar teman-teman bisa langsung nggak perlu ingat-ingat lagi gitu. Maksudnya udah hafal pilihan jawabannya seperti itu. Kita coba langsung ke contoh soal deh, latihan soal. Silahkan, 1 menit dari sekarang. Ini soalnya tentang kecepatan lagi, kecepatan lagi. Karena sering banget nih keluar soal-soal kecepatan. Maaf. Ini pilihan jawabannya aku nggak tulis lagi karena soalnya agak panjang. Teman-teman bisa lihat analisis data yang ini kok. Udah hafal juga kan tadi udah dijelasin bedanya A, B, C, D, E. Silakan jawab di kolom komentar. Kolom komentar. Kolom chat maksudnya. Gimana Mas Aldika? Udah banyak yang jawab tak? Oh, aku dikacangin sama Mas Aldika ya udah. Masih ini Mas, masih Oh, dipikir-pikir kayaknya Mas. kirain Di aku sini udah dilupain. masih enggak dong, masa iya melupakan Mas Salman, suhu dari TBS-nya Gentari. Wah, Ah, luar enggak biasa ah. sekali ya. Soalnya agak panjang sih sebenarnya. Ini ada udah yang jawab nih Mas. Dia jawabnya B, tapi pakai tanda tanya. B. Oh, dia tanda tanya? Oke. Masih ragu ya, masih ragu. Ya, ada Mengragu. yang jawab D, ada yang jawab C di sini. Nah, jadi yang mana nih? B, C, atau D? Atau A jangan-jangan. Atau E mungkin. Oh, ada lagi nih. C, B, C lagi. Wah, kayaknya sekarang paling banyak di C kayaknya nih. Apakah benar? Dikit lagi, masih ada Atau waktu. Ayo masih kerjain ada lagi. waktu? Yuk teman-teman, silahkan. Kira-kira jawabannya apa nih? Wah, ada yang jawab D ternyata sekarang. Apakah ada yang jawab E? Nggak B tahu. lagi, balik lagi ternyata. Wah, kayaknya yang paling mendominasi jawaban C sih Mas di sini Mas. Oke. C sama B di sini yang paling mendominasi nih. Oke, saya coba bahas ya. Oke, soal ini laju lagi, jadi kita pakai persamaan V sama dengan S per T. Kita coba analisis kondisi normal dulu. Kondisi normal kan berarti Cindy nggak telat ya. V-nya Cindy atau kecepatannya Cindy 30 km per jam, sedangkan Andreas itu dua kalinya, berarti 60. Oke, kita tulis dulu jaraknya itu, jarak Cindy ke kantor itu A, jarak Andreas ke kantor itu B. Karena nggak ditahu di soal kan. Terus waktu tempuh Cindy itu X menit, sedangkan waktu tempuh Andreas itu X ditambah 25. Kenapa? Karena di soal dibilang kalau mereka sama-sama berangkat, Andreasnya akan telat 25 menit gitu. Jadi X tambah 25. Nah, bagaimana kalau case-nya adalah Cindy telat 35 menit, jadinya seperti ini. Jaraknya masih sama, kecepatan Andreas masih sama,
Waktu tempuh Andes juga sama, yang membedakan waktu tempuh Cindy sama kecepatannya. Waktu tempuh Cindy menjadi X tambah 25 dikurang 35. Kok jadi ada 25-nya? Karena di sini pertanyaannya adalah kalau Cindy itu harus sampai bersamaan dengan Andreas. Berarti waktunya harus sama kan? Jadi makanya X ditambah 25 dikurang 35. Karena keterlambatan Cindy 35. Seperti itu. Otomatis karena waktunya berubah, kecepatannya juga berubah. Menjadi seperti ini. Kali 60 ini untuk konversi dari menit ke jam ya. Jadi kecepatannya itu menjadi satuan kilometer per jam. Gitu. Ini belum masuk data A1, data 2 ya. Kita coba masuk data satu. Data satu kondisi normal, keduanya berangkat pukul 7. Apakah dari data satu memenuhi beberapa yang dicari? Jarak Cindy ke kantor? Tidak. Jarak Andres ke kantor juga tidak. Waktu tempuh Cindy? Tidak. Waktu tempuh Andres juga tidak. Jadi kalau misalnya ada salah satu dari ini saja bisa dijawab, yang lainnya itu bisa didapat gitu. Soalnya mereka ini saling berkesinambungan satu sama lain. Kita coba data dua. Berarti data satu nggak cukup ya, karena nggak ada data yang diberikan. Terus data dua. Data 2 waktu tempuh Andreas 55 menit untuk sampai ke tempat kerja. Berarti eh, jarak Andreas ke kantor itu 55 kilometer. Karena kecepatannya kan 60 kilometer per jam. Berarti 1 kilometer per menit gitu. Kalau dia tempuh dalam 55 menit, otomatis jaraknya dia ke kantor 55 kilometer. Nah, dari sini kita bisa tahu waktu tempuh Cindy 30 menit. Karena eh, kalau kondisi normal, X, X menit itu kan eh, apa Andreas itu X ditambah 25 menit. Berarti punya Cindy itu 55 dikurang 25, jadinya 30 menit. Gitu. Kita dapat kecepatan Cindy, waktu tempuh Cindy, kita dapat kecepatannya Cindy. Kecepatannya udah ada deh, yang jaraknya yang ditahu ya. Jarak tempuh Cindy menjadi 15 kilometer. Karena kecepatannya 30 kilometer per jam, ditempuh dalam 30 menit. Sebenarnya sampai sini aja udah cukup gitu. Nggak perlu dihitung sampai dapat berapa lajunya gitu. Tapi kalau teman-teman yang penasaran nanti di slide ini ada kok. Nanti aku share juga. Maksudnya sampai sini aja itu cukup karena kalau misalnya ini diketahui kita bisa hitung kecepatan Cindy yang diperlukan untuk sampai bersamaan kalau dia telat. Tuh, tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat nanti ada. Nah, karena kita tahu dia cukup, berarti data 2 cukup, otomatis jawabannya adalah B, karena data satu tidak cukup, data 2-nya cukup. Jadi jawabannya B. Oke, ini untuk yang kalau penasaran jawabannya berapa. Ini ada di sini. Kecepatannya jadi 45 kilometer per jam. Oke ya, kita next. Soal apakah? Tadi soal berapa, ini soal apakah. Ini soalnya pendek nih, bisa nih dikerjakan cepat. Silakan 1 menit dari sekarang. Soal apakah berarti cari tahu dulu dia konsisten atau tidak ya menjawab. Jawabannya itu cuma dua. Iya atau tidak. Apakah A pangkat 4 lebih dari 2 A pangkat 3? Iya atau tidak itu. Menggunakan data ini. Udah adakah yang menjawab Bang Aldika? Sudah, Mas. Jawabannya banyak tertuju pada E, Mas. Tapi ada yang Oh D nyempil. ya. Ada yang nyempil D1, Mas. Oke, menarik menarik. Tapi ini mayoritas kayaknya E sih. Tadi doang ada yang nyempil satu orang jawabnya D. Lagi. Oh, tiba-tiba sekarang ada B, Mas. Ada B jawabannya. Oke, udah banyak yang jawab ya. Saya Udah. coba bahas. Saya bahas dulu dikit. Nggak dikit sih, banyak sih ini mau dibahas. Kita ke data Langsung satu dulu. jawabannya, Mas. Data satu dulu, A lebih dari nol, berarti A-nya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa pecahan sih, soalnya di soalnya kan nggak bilang bilangan bulat positif. Tapi kita pakai bilangan bulat dulu, biar memudahkan. Kalau A-nya 1, jawabannya menjadi tidak. Kan pertanyaannya apakah, berarti jawabannya iya atau tidak. Nah, 1/4, 1, 1/3, 1 dikali 2, 2. Apakah 1 lebih dari 2? Tidak. Harusnya kan 1 kurang dari 2.
Bagaimana kalau A-nya 2? Ketika A-nya 2 juga tidak jawabannya. Harusnya 16 sama dengan 16. Untuk A-nya sama dengan 3, oh ternyata jawabannya iya. 3 pangkat 4 itu 81, 3 pangkat 3 itu 27, dikali 2, 54. Nah, karena ada jawaban tidak dan iya, itu terdapat inkonsistensi pada hasil. Sehingga data 1 tidak cukup. Karena dia bisa jawab tidak, bisa juga jawab iya. Gitu. Nah, kita coba ke data 2. Data 2 A kurang dari 2, berarti A-nya 1, 0, min 1, dan seterusnya. Masukin 1, 1 kayak tadi, sama, tidak juga. Masukin 0, 0 juga tidak ternyata, karena ya hasilnya harusnya jadi 0 sama dengan 0. Masukin min 1, oh ternyata jawabannya iya. Min 1 dipangkat 4, kalau negatif, bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya jadi positif ya. Sedangkan bilangan negatif dipangkat ganjil, jadinya negatif. Apakah 1 lebih dari min 2? Iya. Nah, sama, terdapat inkonsistensi pada hasil, menghasilkan 2 jawaban, jadi data 2 juga tidak cukup. Ketika tidak cukup keduanya, maka kita harus gunakan bersama. Kita coba kombinasikan. Berarti rentangnya antara 0 hingga 2. 0 hingga 2. Nah, berarti kita bisa pakai dulu untuk nilai tengahnya itu 1/2, 1, dan 3/2. 1/2. 1/2 jadinya tidak juga, karena 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 3 itu 8. Dikali 2 jadi 2/8. Ya intinya jadi tidak gitu. Kalau masukin 1 sama kayak tadi, tidak juga. Nah, kalau 3/2. 3/2 ternyata tidak. Hasil hitungnya seperti ini. Nah, karena konsisten ya dia tidak. Apalagi tadi 0 juga tidak, 2 juga tidak, gitu. Jadi otomatis dari angka 0 sampai 2, berapapun itu, pasti akan menghasilkan jawaban tidak. Nah, konsisten nih, konsisten menjawab tidak pada pertanyaan. Jadi jawaban C itu tepat, karena ketika dikombinasikan keduanya, datanya menjadi cukup. Pertanyaannya itu, apakah A pangkat 4 lebih dari 2A pangkat 3? Jadi jawabannya cuma iya atau tidak. Oh ternyata kalau digabung jawabannya menjadi tidak. Kalau tidak, maksudnya salah satu aja, data 1 atau data 2, jawabannya bisa iya, bisa tidak gitu. Jadi ambigu kan. Nah kalau dikombinasikan jadinya konsisten. Seperti itu. Itu. Udah pusing sama angka, mungkin kita lanjut ke yang bikin mata sakit. Iya, Pemecahan kayaknya sih masalah. udah mulai ini Mas, udah mulai mumet kayaknya. Karena Mual-mual mulai kayak, angka. aduh ini apa gitu. Besok Senin lagi gitu kan. Besok Senin lagi, wah udah deh komplit. Oke, kita lanjut ke pemecahan masalah. Pemecahan masalah 12 soal dalam 20 menit. Nah, akan nanti ada 4 data atau bacaan, infografis, tabel, grafik, dan lainnya. Jadi satu data untuk 3 soal. Nah, karena kita bisa bagi nih 4 data jadi satu data 5 menit, kita bisa bagi pembagian waktunya menjadi satu data dan 3 soal itu dalam 5 menit. Seperti itu pembagiannya ya, teman-teman. Nah, datanya sendiri ada tabel, grafik, diagram, bacaan. Pokoknya infografis bisa juga. Pokoknya diberikan data gitu. Teman-teman diminta untuk menguraikan data dan menganalisis untuk menjawab masalah yang diberikan. Namanya aja pemecahan masalah gitu. Tips mengerjakan. Pelajari metode teknik membaca cepat, seperti teknik skimming, teknik scanning, dan lainnya. Baca soalnya dulu, baru baca teksnya untuk cepat gitu supaya teman-teman tahu apa yang harus teman-teman cari di bacaan. Kalau teman-teman langsung baca bacaannya kan agak ribet ribet ya. Jadi baca dulu soalnya, cari tahu apa yang ingin dicari tahu, kemudian baru baca teks atau infografis atau apapun itu atau apapun data yang diberikan. Pahami struktur kalimat dan pola, kemudian eliminasi jawabannya, dan yang paling penting teman-teman harus tenang, fokus dan teliti. Kunci dari pemecahan masalah ini teliti karena opsi-opsi jawabannya itu semua mengecoh. Nggak ada jawaban, sebenarnya ada sih yang salah, tapi banyak juga jawaban benar, tapi ada jawaban yang paling benar. Seperti itu. Jadi harus teliti dan fokus. Ya, saya sendiri tidak terlalu bisa di pemecahan masalah sebenarnya, to be honest.
tapi saya coba bahas aja. Nah, saya ada bacaan, silakan teman-teman baca dan kerjakan soal berikut. Nanti ada 3 soal, teman-teman kerjakan aja. Saya kasih waktu 3 menit pertama ya. Jadi 2 menit untuk analisis data dan 1 menit untuk menjawab soal pertama. Nanti di nomor 2, 1 menit, nomor 3, 1 menit. Seperti itu. Oke, teman-teman Silakan silahkan 3 menit. langsung jawab ya. Waktunya digunakan sebaik mungkin. Karena biasanya hal yang kayak gini tuh, oh iya ini datanya sekian, oh iya datanya segini. Ntar muncul kata-kata mutiaranya, Mas. Oh iya, astagfirullah, ya Allah. Biasanya ntar muncul kata-kata mutiaranya nih. Iya, aku juga gitu tahu, Mas. Kayak pas TO kayak, ya Allah TO-nya sangat begini. Aku jujur Lia, kalau pemecahan masalah tuh nggak tahu ya kenapa paling susah aku, paling paling remet aku kalau pemecahan masalah sebenarnya. Tapi sebenarnya Gitu. untuk TBS ini nggak ada batas minimum per subtes ya Mas ya. Jadi memang yang Iya, dinilainya itu nilai keseluruhan. Jadi buat teman-teman nilai yang sekiranya, keseluruhan. wah saya masih kurang nih dalam pemecahan masalah ya, berarti tinggal ditingkatkan dalam verbal, penalaran Betul. verbal dan lain sebagainya, kuantitatif dan sebagainya. Jadi nggak perlu khawatir kalau emang teman-teman kesulitan dalam satu subtes aja. Nah ini udah ada Betul. mulai yang jawab nih Mas. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Wah, dan ini Hmm. seri Mas, seimbang nih. Yang jawab A ada 2 orang, yang jawab B ada 2 orang nih. Wah, kira-kira yang Simpan, mana simpan. nih? Kira-kira Simpan, bakal simpan. menaruh hati pada yang mana? Wah, ternyata B menyusul begitu banyak, Mas. Wah, langsung borongan nih yang jawab B nih. Disusul Nanti dengan jawab A, B lagi. Wah, kayaknya memang B mungkin, Mas. Apakah benar jawabannya B? Nah, habis kita ini masih simak. ada soal kedua, Mas. Dua Oh, dan masih tiga. ada. Baru baru jawab dulu. Baru nanti Oke. dijawab. Biar langsung. Jadi teman-teman di sini harus harus bersabar ya. Simpan Iya, dulu jawabannya di nomor satu iya, sekarang, nanti ada nomor 2, nomor-nomor berikutnya. iya. Tapi di sini nomor Ti- 1 lebih banyak B sih Mas dibandingkan A. Hmm. Dari tadi oh ada yang ralat Mas jawabannya dari A jadi B. Wah kira-kira yang Oke, mana nih? oke, oke. Pikirin dulu aja, masih agak lama kok. Analisis dulu deh datanya untuk persiapan di soal kedua. Nah Soalnya kan ini kita nggak bisa next-next nih. Kalau di soal TBS-nya kan kita bisa scroll. Kayak bisa betul. kerjain dulu ke nomor 2-nya, baru nomor 3-nya. Tapi yang pasti datanya itu akan ikut terus. Dan Seperti dipastikan itu. jawab yang menurut teman-teman paling mudah dulu ya Mas ya. Jadi Betul. supaya Kalau waktunya nggak habis dalam uh, soal yang susah gitu. jangan sampai teman-teman penasaran dengan satu soal, terbuang waktu 5 menit ya. Wah itu lumayan Itu banget tuh untuk 5 menit dan untuk menjawab soal-soal yang sebenarnya, wah ini sebenarnya simple sih, atau apalagi misalnya benar. angka-angkanya tuh cuman ya 1, 2, 3 gitu kan. Nah itu bisa bisa dipakai untuk menjawab soal-soal yang mungkin tadinya belum fokus dan Benar. tiba-tiba jadi fokus lagi gitu kan. Oke, saya lanjut ya. Nomor 2 udah habis nih. Nomor 1. Silakan 1 menit dari sekarang, guys. Oke, nomor 2 nih. Simpan-simpan dulu nomor satunya. Nanti nomor 2, terus nomor 3. Baru kita bahas semua. Udah. Dan Masih nih ada beberapa detik sih. ada yang jawab A Mas nih. Wah, Hmm. dari tadi borongan nih. A. Oh, tapi ada juga yang jawab B nih, Mas. Hmm. A B ya. Dari tadi A dan B ini jadi persaingan sengit ya, Mas ya dari nomor 1. A B. Nggak tahu nih, apakah nomor 1 yang jawaban A atau B? Nomor 2 yang jawabannya A. Iya. Kasihan C dan D sama E. Nggak ada Betul, yang nggak pilih. diajak. Nggak Parah. disebutkan. Karena ini Oke, sempat lanjut. ya Nomor lanjut. 3 dulu.
Nah, terakhir nih baru kita bahas. Nah, Silakan. kira-kira nomor 3 ini bakal tetap A dan B atau bagaimana? Wah, A lagi nih ada yang jawab. Oke, oke. Apakah polanya sama, A, B lagi, atau berpindah ke lain hati? Nah, ternyata masih ada jawab A lagi. Hmm. Wah, 1 menit ya. terlihat Masih ada beberapa detik. terlihatnya sepertinya roman-romannya ini borongan A lagi sih Mas nih kayaknya di nomor 3 ini nih. Kerjain sendiri ya guys. Jangan langsung lihat yang lain pada jawab A. Ya belum tentu A benar kan? Oh ada nih, ada yang ngasih jawaban C, ada yang ngasih jawaban E sekarang. Wah, setelah Mas Salman bilang kayak gitu, mereka langsung ragu nih. Langsung jawab C, C. Jangan-jangan Mas Salman cuma mengecoh doang, teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan terkecoh dengan hal kayak gitu ya. Siapa tahu jawaban teman-teman benar, jawabannya A atau B. Iya sih. Jadi langsung tiba-tiba ada yang C, ada yang E, ada yang C lagi. D belum teman-teman. Hmm. Apakah ada yang mau menjawab D? Silahkan. Siapa tahu kan jawabannya D. Nah, kalau Iya. Mm-mm. kalau C Dan kasihan industrinya bangkrut. mm-mm. Oke, mungkin udah ya. Nah, kita reveal nih jawaban-jawabannya. Udah di keep kan tadi jawaban-jawabannya. Kita ke nomor 1 dulu. Nomor 1, oh jawabannya B. Ternyata ya, negara X mengalami lonjakan konsumsi energi akibat pertumbuhan ekonomi dan populasi. Nah, berdasarkan pada bacaan ya, itu ada di paragraf 1, paragraf pertama, kalimat pertama. Menerangkan bahwa peningkatan konsumsi energi yang sangat pesat akibat pertumbuhan industri dan populasi yang meningkat. Jadi udah jelas ya, walaupun pilihan lain juga sebenarnya berkontribusi ya, tapi bukan menjadi faktor utama, faktor pertama gitu. Apalagi sebenarnya pilihan A, C, D, E ini muncul gara-gara faktor utamanya yang berupa B gitu. Jadi karena adanya pertumbuhan ekonomi dan populasi, konsumsi energinya menjadi meningkat. Seperti itu. Seperti itu ya. Terus nomor dua, jawabannya B. Penggunaan energi terbarukan mengalami peningkatan tetapi masih belum signifikan. Pertanyaannya kan kesimpulan dari grafik ya. Kesimpulan berarti eh, secara keseluruhan grafik ini menyimpulkan apa? Nah, kenapa A tidak tepat? Karena dia cuma fokus ke bahan bakar fosil. Dia nggak ada singgung sama sekali energi yang lain gitu, energi terbarukan. Sedangkan yang B, penggunaan energi terbarukan itu mengalami peningkatan tetapi masih belum signifikan. Tahu dari mana belum signifikannya? Karena dibandingkan dengan data bahan bakar fosil gitu. Makanya itu menjadi kesimpulan yang tepat. Seperti itu. Nah, di bacaan juga ada di bagian sini. Kalimat kedua, kalimat kedua paragraf kalimat terakhir deh. Iya, kalimat kedua. Paragraf kedua. Sorry, paragraf kedua di kalimat berikut. Eh, energi terbarukan itu memang sudah ada penggunaannya. Sudah digalakkan gitu, menggalakkan penggunaan energi terbarukan seperti surya dan angin. Tapi penggunaannya atau pengembangan energi terbarukan itu masih ada kendala gitu. Makanya nggak terlalu signifikan naiknya. Walaupun naik, tapi nggak signifikan. Yang lain itu sudah kurang tepat ya. Karena C bilang berhasil mengurangi ketergantungan energi fosil. Itu kan salah ya karena masih meningkat. Yang D juga bilang angin yang terbesar kedua, padahal yang terbesar kedua itu surya. Dan yang E dia bilang dua-duanya turun, ternyata naik semua. Gitu. Jadi kurang tepat. Jawabannya yang B. Terus yang terakhir nomor 3. Jawabannya A, menyediakan insentif bagi perusahaan industri yang beralih ke energi terbarukan. Nah, itu ada di paragraf eh, terakhir, paragraf kedua di bagian terakhir. Nah, kenapa bisa A ini benar? Karena sebenarnya kalau misalnya C itu juga benar sebenarnya mewajibkan semua perusahaan untuk menggunakan tenaga angin sebagai sumber utama energi. Tapi seperti pada
paragraf berikut dibilang kalau beberapa perusahaan industri menolak beralih ke energi bersih karena dianggap kurang stabil dibandingkan sumber energi konvensional. Jadi kalau jawaban C itu terkesan memaksa gitu, memaksa para eh, apa perusahaan untuk beralih. Sedangkan kalau A itu pemerintah menggunakan pendekatan pendekatan persuasif dengan memberikan insentif. Insentifnya sendiri itu bisa dalam bentuk subsidi atau keringanan pajak atau kredit bunga rendah gitu untuk yang perusahaan yang berinvestasi ke energi eh, terbarukan seperti itu. Nah, yang pilihan lain udah gak masuk kan kayak B juga karena kan kalau batu bara dan minyak bumi itu memang energi yang tidak terbarukan toh. Jadi kalau misalnya lambat laun akan habis. D juga sama. Nah, itu ini ambigu karena kalau subsidi energi kita nggak tahu energi yang mana yang dibahas. Apakah energi terbarukan atau energi tidak terbarukan. Kalau dia hapus subsidi energi tidak terbarukan itu bisa menjadi salah satu solusi. Tapi ketika yang dihapus adalah subsidi subsidi energi terbarukan, itu menjadi masalah terbaru gitu. Jadi masih ambigu pilihan jawaban E. Yang tepat itu A. Seperti itu. Mungkin udah selesai sih, udah habis ya. Tapi mungkin aku ada tambahan sedikit. Eh, Mungkin udah teman-teman tahu kalau passing grade yang sudah beredar itu, yang dari tahun-tahun lalu itu ada. Itu bisa menjadi parameter, tapi jangan jadikan itu sebagai acuan utama. Maksudnya karena eh, kita nggak tahu passing grade berikutnya itu berapa. Yang tahu tuh cuma Tuhan dan pihak LPDP gitu. Jadi daripada fokus ke situ, mending fokus ke meningkatkan kemampuan teman-teman sendiri gitu. Karena kalau kemampuan teman-teman itu jadi meningkat, soalnya pun bisa dikerjakan secara mandiri. Seperti itu. Mungkin itu aja sih. Baik. Wow, presentasi yang luar biasa dari Mas Salman ini ya. Yuk buat teman-teman, sekarang saatnya nih momen yang ditunggu sama teman-teman semua yaitu sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk bertanya karena kesempatan kita untuk belajar pastinya jadi lebih banyak ya. Apalagi tadi dari Mas Salman sendiri sudah di-spill beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kiranya membuat teman-teman pusing ya, tapi jangan apa ya, jangan gelisah teman-teman. Karena pasti tentunya tadi yang sesuai dengan dikatakan dari Mas Salman, kalau teman-teman sudah terbiasa menjawab atau latihan soal-soal yang memang biasanya keluar, itu pasti teman-teman bakal bisa. Jadi buat teman-teman, silahkan dipersiapkan dari sekarang. Monggo buat teman-teman yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab ya. Kita buka sesi tanya jawab dulu. Untuk pertama, itu kita buka untuk 3 penanya tercepat ya. Dari teman-teman, kira-kira siapa nih yang mau bertanya? Silahkan raise hand, ya, raise hand atau bisa ketik di kolom chat. Oke, ada yang mau nanya langsung dari raise hand kira-kira bertanya mengenai TBS ini? Mbak Ade mungkin, Mbak Ade. Ini Mas nih, ada yang bertanya. Boleh, Mas, boleh. biasanya pola paling banyak di deret bilangan apa ya? Wah, bilangan apa Mas kira-kira? Itu tergantung pembuat soal sih, Kak. Karena maksudnya kalau paling banyak ya paling sering muncul angka ganjil, genap, bilangan prima, Fibonacci, Fibonacci juga sering. Mm-mm. Yang sering juga lompat dua, tingkat tingkat dua itu sering. Kurang lebih seperti itu. Yang angka cukup jarang, tapi sekalinya ada kan kalau nggak dipelajari jadi bingung. Jadi baiknya dipelajari juga. Seperti itu. Baik, ini ada yang raise hand, Mas Alman nih dari Kak Munawara. Silakan Kak Munawara. Malam Kak. Malam. Malam, Kak Munawara. Ini panggilannya apa nih? Kak Muna, Kak Wara, Kak Mana? Apa Kak Mana nih? Hmm, Silakan Kak. Kak, yang tadi yang pas kecukupan data yang jawabannya C itu berarti kalau misalnya dia jawabannya nggak konsisten, ada iya dan tidak, itu berarti kita udah bisa langsung curiga jawabannya C nggak sih atau gimana? Oke.
Kalau yang itu ya Kak, kalau pertanyaan apakah, kan kita harus gabungin dulu. Ya bisa kalau misalnya nggak cukup data dua-duanya kan masih ada dua pilihan, C atau E. Kalau misalnya digabung dia cukup, dia menjadi C. Ketika dia digabung nggak cukup, jadinya E gitu. Jadi harus dicoba dulu dikombinasikan. Jangan kalau misalnya satunya nggak cukup, duanya nggak cukup, langsung dibilang C. Belum tentu. Karena kayak tadi ada juga jawabannya E. Seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya tadi itu ketika digabung ada enggak konsisten juga berarti jawabannya E. Iya betul. Seperti itu. Eh, Oke, bagaimana kamu Nawara, sudah terjawab pertanyaannya? jelas jelas. Sudah baik, jelas. Ini selanjutnya ada raise hand lagi dari Kak Praditya Adi. Silakan Kak Praditya Adi. Halo, Kak. Suaranya kedengeran nggak? Iya, kedengaran Kak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Mau bertanya kepada Mas Salman, kan sebenarnya kalau dalam kuantitatif itu yang menjadi tricky adalah ketika kita untuk menerjemahkan sebuah soal menjadi kalimat matematika gitu. Nah, itu ada tips nggak gimana cara kita untuk dapat jeli dalam menerjemahkan soal tersebut dengan menjadi kalimat matematika? Karena itulah yang menjadi masih susah gitu di situnya. Terima kasih. Hmm, ya. Kalau aku sih lebih ke sering latihan sih Kak. Kalau kita latihan jadinya tahu, oh ternyata yang seperti ini tuh dibuat seperti ini. Kalau misalnya kalimatnya kayak, misalnya yang kayak tadi ya soal kecepatannya Cindy sama Andreas itu, kan dia bilang jika kecepatannya jika mereka tiba di waktu yang sama, berarti waktunya itu harus sebanding antara Cindy dan Andreas. Jadi waktu yang kondisi normal kan si Cindy waktunya terpisah dengan Andreas. Nah sekarang Cindy dan Andreas tuh waktunya harus sama. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang tipsnya seperti apa, tipsnya rajin-rajin kerjain soal. Rajin-rajin menalar soalnya gitu. Karena kalau kakak udah terbiasa untuk menalar soal, jadinya bentuk soalnya itu ya jadi tahu gitu untuk mengubah dari kalimat menjadi notasi angka. Seperti itu. Kalau aku dari itu sih saranku. Hanya aku juga bingung mau kasih saran seperti apa. Saya bukan anak matematika, jujur saja. Saya kembalikan ke moderator. Iya. Nah, jadi kuncinya ya teman-teman, dari teman-teman sendiri di sini harus rajin-rajin atau sering berlatih. Karena semakin teman-teman sering berlatih, maka teman-teman juga sering terbiasa menemukan jawaban-jawaban atau pola-pola dari setiap soal yang ada. Karena biasanya mungkin bisa jadi ya Mas Salman ya, bisa jadi si polanya sama tapi dengan soal yang berbeda. Itu bisa sangat Betul, mungkin terjadi ya Mas Salman ya. Karena kita sangat. nggak pernah tahu apakah soal yang sebelumnya sudah keluar akan keluar lagi atau mungkin datang soal-soal yang baru. Jadi buat teman-teman sering-seringlah berlatih. Semakin teman-teman sering berlatih, maka pasti akan bisa juga menjawab dan siap menghadapi TBS nantinya. Kayak gitu mungkin teman-teman. Nah, di sini ada yang jawab nih, latihan soal pakai timer Kak. Wah, bener ya, Mas Alman ya. Jadi supaya kita bisa melatih Hmm, juga ya, Mas ya. Bisa betul. melatih Pakai juga. sistem time block. Biasakan diri time block. Nah, pakai sistem time block katanya teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang memang masih ngerasa, wah kayaknya saya masih kesulitan deh untuk pemecahan masalah. Wah saya kayaknya masih kesulitan deh untuk penalaran verbal. Wah kayaknya saya masih kesulitan deh dalam kuantitatif dan sebagainya. Hmm, Yuk dari sekarang persiapan dan kita dari Gentari juga siap membantu teman-teman untuk menghadapi sesi TBS. Gitu. Nah, di iya, sini ada bertanya lagi nih. Apakah angka-angka pada soal kuantitatif itu sulit diselesaikan? Misalnya kayak 231 kali 42 dan lain-lain. Atau angkanya mudah untuk dicoret? Nah, gimana nih, Mas Salman? kalau pengalaman aku biasanya dari pihak LPDP itu menggunakan angka-angka yang bisa dicoret, Kak. Jadi biasanya angka yang kayak angka-angka yang sering muncul biasanya angka istimewa. Misal kayak seperdelapan. Seperdelapan itu bisa dikonversi ke eh, berapa persen itu ya? 37%. Pokoknya bisa diubah ke notasi yang lain gitu. Bisa dicoret, bisa dicoret. Jadi paling sering muncul angka-angka yang logis untuk dicoret. Kalau misalnya angkanya udah
luar binasa, agak Luar susah. biasa. Kayak tadi kan itu sebenarnya masih bisa di eh, otak-atik ya angkanya, bukannya angka yang luar biasa banget tuh. Iya. Masih Jadi masih nggak lebih mudah lah. bakalan membuat pusing jadi Hmm. kelenger ya, Mas Alman ya. Apalagi kan nggak boleh bawa kalkulator kan ya, Kak. Ya, Jadi pasti diberikan kemudahan seperti itu. benar. Karena walaupun memang tujuannya itu untuk apa namanya itu untuk mengetahui kemampuan teman-teman dalam tes bakat skolastik, tapi ya nggak buat kelenger juga ya masalahnya. Jadi masih Iya. masih bisa dianalogikan gitu, masih bisa Hmm. berdasarkan penalaran tanpa menggunakan kalkulator. Kalkulator. Betul. Oke, mungkin kita buka lagi. Oh, di sini apa nih? Oh, kebanyakannya nanya ini sih, nanya dari TO Gentari siap membantu, tryout dan sebagainya. Tenang teman-teman ya. Jadi ada. sekali lagi diinformasikan buat teman-teman semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kita di tanggal 28 Februari akan mengadakan sesi tryout ya, sesi tryout TBS antara kolaborasi antara Gentari dengan Unikom Nakes. Jadi buat teman-teman yang masih atau ingin mempersiapkan untuk sesi TBS, kira-kira apakah sistem belajar teman-teman sudah baik atau belum? Kira-kira hasil dari pembelajaran sampai saat ini sudah sesuai atau tidak? Teman-teman bisa bergabung dengan tryout TBS dari Gentari dan Unikom Nakes. Ya, kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya tanggal 28 Februari dan untuk pendaftaran sudah kita buka dari tanggal 21 kemarin hingga tanggal 27. Dan jangan khawatir, untuk tryout TBS ini kita berikan secara gratis, teman-teman. Itu yang paling penting. Kapan lagi kan Betul. kita kerjasama dengan Unikom Nakes, terus kemudian soal-soal yang diberikan juga sesuai dengan realitanya gitu. Jadi buat Mm-mm. teman-teman silahkan untuk mengikuti tryout TBS gitu. Nah, teman-teman di sini kita masih ada waktu barangkali dari teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan diajukan pertanyaannya di kolom chat komentar ataupun bisa raise hand. Karena ini momen yang penting ya buat teman-teman yang apalagi yang masih baru pertama kali untuk tryout TBS atau menghadapi sesi TBS. Nah, di sini saatnya teman-teman untuk bertanya. Nah, di sini ada pertanyaan nih Kak nih. Kak, kira-kira untuk belajarnya pembagiannya gimana ya Kak supaya bisa menyesuaikan dengan semua subtes yang ada. Gimana tuh Mas Salman? Kalau dari aku sih, pertama cari tahu dulu kelemahan dan kelebihannya di mana. Dengan cara apa? Ikut tryout. Jadi kalau kita ikut tryout, kita tahu, oh kita lemahnya di penalaran verbal. Nanti diperbanyak lagi porsinya untuk belajar verbal. Nah kalau dari aku mungkin per harinya itu jangan digabung semuanya tiga-tiganya loh, biar nggak pusing. Jadi kalau misalnya satu hari belajar verbal, ya verbal semua dipelajarin. Jangan dicampur adukan. Itu kalau versi aku. Karena kan cara belajar orang beda-beda ya. Cara belajar aku Benar, beda, cara belajar Mas Aldika juga beda. Teman-teman juga betul. pasti memiliki cara belajar yang beda-beda. Tapi kalau dari aku, biar nggak pusing, biar nggak campur aduk, cari tahu dulu kelemahannya di mana, terus perbanyak belajar di sana, gitu. Kalau misalnya mau pakai eh, strategi itu boleh, atau bisa juga strateginya meningkatkan yang kelebihannya. Misal kelebihannya itu di pemecahan masalah, ya udah perkuat lagi di pemecahan masalah. Tuh. Nah, Seperti itu. seperti itu teman-teman. Jadi bisa disesuaikan ya, Mas Salman ya, bisa disesuaikan dengan cara teman-teman. Karena yang paling tahu cara paling efektif dan terbaik itu cuma teman-teman sendiri. Bisa diikuti caranya dari Mas Salman tadi, atau mungkin teman-teman bisa caranya sendiri, itu nggak jadi masalah. Selagi hal itu bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan seleksi TBS. Dan di sini ada lagi pertanyaannya nih Mas. Kak, kalau soal deret yang kosong di bagian tengah, bagaimana kita bisa menentukan polanya? Apalagi kalau polanya, aduh saya jadi belepotan ya. Apalagi polanya tingkat 2 atau tingkat 3. Apakah dicocok-cocokin dengan pilihan jawaban yang ada? Nah, kayak gimana nih Mas? Apakah cocokologi? Kayak gimana? Itu bisa menjadi salah satu trik sih, kayak dicocokin dulu ke kira-kira yang masuk mana. Kayak misalnya dia polanya naik terus nih, nggak ada turun di tengah-tengah, ya berarti kalau misalnya ada angkanya yang anomali, ya udah dieliminasi. Pakai metode eliminasi. Nah kalau dari aku memang susah sih kalau yang kosongnya atau yang ditanyakan tuh yang di tengah-tengah. Biasanya aku kaitin dulu
pola yang udah aku bentuk di sebelum titik-titik sama yang sesudah titik-titik. Terus menganalogikan kira-kira buat nyambungnya itu atau biasanya aku sebutnya itu bridge ya atau jembatan. Kayak jembatannya itu dari pola satu sama pola dua kayak apa. Tuh, dan itu bisa dilatih dengan cara sekali lagi latihan soal. Tidak lepas dari Oke. itu. Latihan soal it's the key aja. Ya, Betul. latihan soal is the key itu teman-teman tuh udah di-spill sama Mas Salman ya. Jadi kuncinya untuk lolos di TBS ya cuman latihan soal. Kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya informasikan buat teman-teman jangan lupa untuk isi link presensi karena kita sudah membagikan link presensinya berupa Gform di kolom chat atau kolom komentar. Jadi buat teman-teman silahkan untuk mengisi link presensi yang telah disediakan oleh panitia. Kak, saya izin bertanya nih. Kita lanjut lagi dalam pertanyaan. Apakah tidak apa-apa kalau kita maksimal hanya di subtes kuantitatif dan penalaran verbal, tapi kurang di bagian pemecahan masalah? Apakah mempengaruhi, apalagi dalam meraih, apakah yang penting untuk lulus passing grade? Kalau dari aku, ya itu kembali lagi dari strateginya teman-teman. Kalau misalnya kayak yang tadi, strategi kedua, memaksimalkan hal yang sudah maksimal di kita gitu. Kayak misalnya kita jagonya di verbal dan kuantitatif, terus kita mau tingkatin itu aja, pemecahan masalahnya nggak mau di ini, it's okay, asalkan teman-teman punya target gitu. Kira-kira teman-teman mau benar berapa di verbal, mau benar berapa di eh, kuantitatif gitu. Jangan sampai strategi yang dipakai itu salah. Sebaiknya, bagusnya dipelajarin juga pemecahan masalah. Karena bisa jadi dapat skor tambahan dari pemecahan masalah itu lumayan juga gitu. Jadi jangan menyepelekan satu subtes gitu. Sebaiknya dipelajarin aja tiga-tiganya. Walaupun porsinya beda-beda, tapi tetap dipelajarin. Karena itu Nah, nilai akumulasi, bukan betul. mandiri. Betul. Jadi mungkin jika memang dari teman-teman di sini ada yang wah saya lebih kuatnya di A, ya udah perkuat di A tapi fokus juga di subtes yang lainnya gitu ya Mas Salman ya. Jadi supaya bisa Betul. membantu gitu ketika teman-teman percaya diri nih dengan penalaran kuantitatif atau eh, pemecahan masalah, nah yang lain bukan berarti diabaikan, tapi tetap dikerjakan, tetap dipelajari juga meskipun nanti pada saat akhirnya hanya sebagai pendukung gitu. Jadi teman-teman tetap harus belajar ketiga-tiganya. Nah, ini ada dari eh, Kak Saron. Kak, waktu tes LPDP itu soalnya bisa dilompatin dan kembali ke soal sebelumnya enggak sih? Nah, gimana nih? Jawabannya bisa asal di satu subtes yang sama. Jadi kalau misalnya belum pindah, kan yang dikerjain pertama verbal. Jadi selama masih di verbal, soal-soal verbal sebelumnya masih bisa dikerjakan. Tapi kalau sudah pindah ke kuantitatif, verbal udah nggak bisa dikerjain. Jadi move on. Kalau misalnya ada soal yang bikin penasaran di verbal, lupain aja. Fokus ke PK. Kuantitatif maksudnya. Gitu. Jadi masih bisa kembali asalkan masih di subtes yang sama. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini bisa dulu untuk mengerjakan yang kiranya mudah ya. Betul. Jadi kalau misalnya kira-kira wah ini di tes apa namanya itu kuantitatif, wah angka yang ini susah, nomor yang ini susah, lompat dulu ke angka yang lain mencari angka-angka yang mudah untuk dikerjakan. Nah, Bisa baru jadi juga dikira kayak kecukupan data lebih mudah ya. Silakan kecukupan data dikerjakan nah duluan. kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan ya Mas Salman ya, karena sebenarnya Betul. untuk tes TBS ini tidak sulit dan tidak mempersulit ya Mas Salman ya. Kalau dari Belajar. teman-teman belajar gitu. Oke, di sini ada pertanyaan lagi, Mas Salman. Iya. Katanya tuh ini udah dijawab sih sama Mbak Ade. Tapi dari Mas Salman gimana nih selaku pengalamannya nih? Kak, lebih susah mana TKD CPNS dan TBS LPDP? Nah, gimana Mas Salman? Ini karena biasanya banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sedang berjuang di grup manapun, Mas Salman. Nah, gimana nih teman-teman menurut Mas Salman sendiri nih? TKD ini berarti kalau diasumsikan TBS TIU ya, tes intelijensia umum. Iya, betul. Kalau jujur dari saya lebih susah TBS daripada TIU menurut saya. Lebih susah Walaupun TBS. beda jenis ya, tapi kalau misalnya ada soal-soal yang sama kayak analogi atau deret itu kan keduanya juga ada ya, atau silogisme dua-duanya juga ada. Menurut saya lebih susah TBS, menurut saya. Tapi memang jenis dan pembagian waktunya juga beda.
Walaupun eh, ya, tapi tergantung lagi sih. Ada juga yang bilang TIU lebih susah, tapi menurut saya TBS lebih susah. Iya, jadi buat teman-teman kalau untuk belajar Iya, benar. bisa dari manapun, tapi berdasarkan pengalaman. Lagi-lagi ya Mas ya, berdasarkan Iya. pengalaman gitu kan. Bisa bisa berbeda persepsinya. Lebih sulit TBS dibandingkan TIU gitu. TIU itu apa? TIU itu tes inteligensi umum ya? Iya, betul. Iya betul. Jadi buat teman-teman, tapi sebenarnya itu bukan jadi sebuah patokan ya Mas Salman ya. Itu bukan jadi Benar-benar. sebuah patokan karena bisa jadi mungkin ya who knows gitu, siapa tahu di LPDP 2025 tahap 1 ini ternyata soal-soalnya mudah gitu kan. Jadi ya Iya, siapa benar. siapa yang bisa menduga gitu loh. Jadi ya buat teman-teman perbanyaklah latihan. Di sini ada pertanyaan dari Kak Ahmad. Kak izin mohon untuk dijelaskan juga untuk yang belum memiliki LOE. Mungkin masih ada yang baru butuh pemahaman lebih. Pemahaman lebih apa nih? TBS-nya atau apanya nih? Iya, aku juga bingung maksudnya apa. Iya ini pemahaman apanya nih pemahaman lebihnya? Mungkin bisa dijelasin lebih spesifik maksud pertanyaannya apa, Kak? Soalnya saya bingung juga maksudnya Iya apa. pemahaman lebihnya kayak gimana? Bagi yang belum punya Ah, LOA Kak. Iya untuk yang belum punya LOA mungkin bisa nantinya ketika mendaftar LPDP itu menggunakan jalur non LOE dan mengikuti TBS. Nah, makanya hmm. untuk sharing session LPDP dari Gentari Scholarship ini disediakan buat teman-teman yang akan menghadapi atau berjuang dalam tes seleksi TBS. Ya. Karena perlu dihimbau juga mungkin baru ada teman-teman yang masih baru berjuang di LPDP atau yang akan mengikuti LPDP di tahap 2 2025. Wah, udah persiapan dari sekarang ya, udah wanti-wanti nih. Nah, jadi buat teman-teman yang memang belum memiliki LOE, itu nantinya akan menghadapi tes TBS. Tes TBS itu apa? Ya, yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Salman, ada beberapa subtes-subtes yang memang nantinya akan menjadi sebuah seleksi di TBS gitu. Nah, benar nih kata Mbak Ade, tingkat kesusahan soal TBS hanya LPDP dan Tuhan yang tahu, teman-teman. Benar karena kita juga bukan cenayang ya teman-teman, kita bukan Benar. cenayang yang kita bakal tahu kira-kira soal mana yang bakal keluar, kira-kira kesulitannya seberapa persen, probabilitasnya berapa ya kita juga nggak tahu. Tapi Pusing untuk banget. menghadapi hal-hal seperti itu teman-teman bisa mulai latihan soal atau belajar persiapan TBS dari soal-soal yang sudah sebelumnya mungkin kan banyak ya kalau sekarang Mas Salman ya, banyak Banyak, buku-buku yang banyak. memang berkeliaran gitu. Oh, berkeliaran nggak tuh bahasanya? Jalan-jalan dia. Berkeliaran. Ya maksudnya tuh sudah banyak beredar buku-buku ataupun soal-soal kumpulan soal-soal TBS dan lain sebagainya, entah itu berupa PDF, entah berupa e-book dan sebagainya. Jadi buat teman-teman kalau menurutku ya, kalau menurutku sekarang kayaknya nggak bakal sesulit zaman beberapa tahun ke belakang kali ya Mas ya. Karena sekarang sudah banyak banget di Benar. Google, sudah banyak juga di grup-grup WhatsApp ataupun grup-grup Telegram. Dan mungkin teman-teman juga bisa gabung di sana yang nantinya bisa menjadi sebuah landasan teman-teman. Terus kita juga nanti ke depannya akan ada beberapa kegiatan yang tentunya akan kita bedah lagi se apa namanya tuh sedetail mungkin juga dengan harapan tujuannya bisa membantu teman-teman dalam seleksi TBS LPDP Hmm. 2025 tahap 1. Gitu ya teman-teman. Nah, kita masih ada sekitar 5 menit lagi. Kira-kira apakah dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa raise hand atau kirim di kolom komentar atau kolom chat ya. Untuk satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi mungkin. Nah ini Mas Wih, Salman, kira-kira dari persiapan yang sudah kita lakukan, kira-kira angka yang paling aman itu berapa Mas Salman? Untuk menarik nggak tahu. Jangan tanya aku, yang tahu cuma Tuhan dan pihak LPDP karena mah. bisa beda-beda ya Mas Salman ya, bisa Iya, beda-beda bisa beda-beda. sebenarnya, bisa Bisa beda-beda. senaik itu, bisa seturun itu, tergantung permainan tangan dari pihak LPDP. Iya, tergantung permainan tangan. Iya, Jadi memang
untuk passing grade sendiri itu kita tidak bisa tahu juga ya teman-teman ya. Kita nggak tahu apakah nanti passing grade akan turun atau enggak. Nah, bisa jadi kayak tahun 2024 kemarin itu di tahap 1 tiba-tiba turun drastis, yang reguler jadi 125, terus di tahap 2 naik lagi jadi 165. Nah, itu kita juga kan di luar prediksi BMKG ya, di luar Nurul gitu. Makanya ya karena BMKG kan selama ini meneliti cuaca gitu, tidak meneliti soal. Jadi di luar prediksi BMKG gitu teman-teman. Makanya buat teman-teman kita nggak tahu ya mengenai hal tersebut gitu. Terus tadi tuh ada pertanyaan, bentar mana ya? Kak, untuk skor yang kita dapat nanti setelah mengerjakan TBS, apakah langsung muncul skornya berapa atau tidak ya Kak? Nah, Langsung muncul setelah tes seperti TOEFL kan langsung ada skornya. Tapi passing grade-nya enggak. Jadi passing grade-nya itu beberapa hari setelah tes. Seperti itu. Jadi skornya langsung ada ditahu kayak skornya berapa nih? Oh 175. Tapi passing grade-nya enggak tahu. Nanti berapa hari kemudian baru ditahu. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan kaget. Semisal teman-teman kayak kemarin sempat heboh ya masalahnya pas waktu di tahap 1 2024 ya Kak. Wah, nilai Iya, saya sekian, nilai saya sekian karena patokannya pada passing grade sebelumnya gitu kan. betul. Ternyata udah heboh warawiri sana sini. Ternyata passing grade-nya diturunkan juga gitu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir ketika nanti teman-teman dapat nilai, wah ternyata saya dapatnya gini ataupun sebaliknya, wah alhamdulillah saya dapat nilai sekian. Jangan bahagia dulu gitu ya, jangan bahagia dulu karena siapa tahu passing grade-nya naik juga. Tapi ya Iya, kita betul. berharapnya passing grade-nya mungkin bisa turun atau ya seenggaknya kita ada patokan dari yang kemarin. Itu cuman sekali lagi mengenai passing grade itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Tidak bisa dijadikan tolak ukur misalnya di tahun 2025 tahap 1 ini sekian atau sekian, nggak bisa ya teman-teman. Gitu. Kita cuman hanya sekedar sebagai apa ya? Sebagai pertimbangan juga enggak, tapi sebagai informasi aja lah gitu ya, sebagai Iya, informasi bahwa oh di tahun sekian segini, oh di tahap sebelumnya segini gitu. Jadi udah cukup tahu aja mengenai hasilnya bagaimana, biarlah doa dan Allah yang menentukan. betul. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi saya informasikan buat teman-teman, jangan lupa untuk isi link presensi yang sudah disediakan, karena nantinya itu akan kita jadikan patokan sebagai referensi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Maka dari itu, silakan buat teman-teman yang belum isi link presensi, bisa diisi link presensinya. Dan link presensinya sudah kita kirim berupa Gform di kolom chat. Seperti itu. Iya, baik. Maka dari itu kita lanjut ke acara berikutnya. Mungkin dari teman-teman jika sudah tidak ada pertanyaan, ya sebelum kita lanjut, mungkin di sini jangan lupa ya teman-teman, kami juga punya kegiatan-kegiatan lainnya atau webinar-webinar yang akan kita lakukan pada event-event berikutnya, pada tanggal-tanggal berikutnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk bergabung, untuk join, karena tentunya kita dari Gentari Scholarship masih punya webinar menarik selanjutnya yang wajib kalian ikuti. Jangan sampai kelewatan. Kenapa? Karena ada beberapa event lagi yang bakal kita lakukan, di mana untuk TBS ini kita ada 4 event. Yang pertama itu webinar pengenalan di tanggal 23 Februari pada malam hari ini. Kemudian ada juga webinar membahas mengenai penalaran verbal yang akan dilaksanakan di tanggal 2 Maret ya, 2 Maret 2025. Lalu ada webinar kuantitatif ya. Jadi buat teman-teman yang wah, saya kira-kira bakal lemah nih untuk kuantitatif, silahkan ya teman-teman bisa mengikuti kegiatan webinar tersebut. Kemudian ada juga webinar pemecahan masalah. Nah, webinar pemecahan masalah ini akan dilakukan di tanggal 16 Maret. Itu 16 Maret 2025. Jadi jangan lupa untuk gabung karena tentunya bakal kita berikan informasi-informasi yang menarik dan tentunya insightful buat teman-teman dalam mempersiapkan TBS atau seleksi tes bakat skolastik LPDP 2025 tahap 1. Seperti itu, baik. Untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini, yaitu sharing session dengan
pengenalan sesi TBS, mari kita masuk pada acara berikutnya, yaitu pemberian atau penyerahan sertifikat penghargaan yang akan diberikan oleh Mbak Ade selaku dari salah satu founder Gentari Scholarship. Kepada Mbak Ade, disilahkan. Oh, mana? Oh, ini. Oke, terima kasih Mas Salman. Walaupun badannya masih kurang fit, tapi sama aku juga. Jadi, terima kasih atas waktunya dan ilmunya tentunya untuk teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman untuk tahu nih gambarannya, kira-kira teman-teman harus mempersiapkan proses belajarnya itu seperti apa, gimana pembagian waktunya, terus target-targetnya seperti apa. Dan ingat teman-teman, jangan fokus di passing grade, fokus aja ke latihan teman-teman, fokus aja di persiapan teman-teman. Jadi berdoalah berapapun passing grade-nya teman-teman itu lolos gitu. Jadi jangan fokus di eh, angka, oh passing grade tahun ini segini, tahun ini segini, biar teman-teman itu nggak pressure gitu. Jadi fokus aja ke persiapan teman-teman. Oh ya, kalau misalnya oke, passing grade itu hanya jadi gambaran, bukan jadi patokan asli gitu. Jadi gambaran aja. Jadi gambaran aja, oh kira-kira oh paling nggak aku harus tembus 200 nih atau 500 misalnya kalau ada nilainya gitu ya. Jadi silakan teman-teman fokus di persiapannya, fokus di latihannya, fokus di kesiapan teman-teman aja. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Gitu. Ini ada sertifikat Mas Salman. Terima kasih untuk waktunya. Sertifikat apresiasi dari kami tim Gentari untuk Mas Makasih. Salman gitu. Silakan diterima ya Mas ya. Siap, makasih banyak Mbak. Ya, sama-sama. Gitu ya teman-teman. Semangat semuanya. Semoga lolos jadi awardee. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mbak Ade atas pemberian sertifikatnya. Nah, meskipun webinar pada malam hari ini hampir berakhir, tapi tenang, jangan dulu berputus asa teman-teman, jangan sedih dulu, karena yang membuat pusing tadi itu cuma pengenalan teman-teman. Kedepannya kita akan mengadakan webinar kembali yang tentunya akan membuat teman-teman lebih siap menghadapi seleksi TBS LPDP 2025 tahap 1. Jangan lupa juga untuk ikut dalam kegiatan tryout TBS Gentari X Unikom Nakes yang akan kita lakukan atau akan kita laksanakan pada tanggal 28 Februari 2025, dan untuk pendaftaran tryout-nya sendiri itu sudah kita buka dari tanggal 21 Februari sampai tanggal 27 Februari. Ya, jadi masih ada waktu nih buat teman-teman, silahkan untuk mendaftar, di check out ya, di check out untuk setiap pendaftaran tryout yang ada, dan pastinya untuk tryout dari Gentari X Hukum Nakes ini itu akan berbeda karena real test ya. Maksudnya dalam artian sesuai dengan apa yang nanti akan dikerjakan. Bukan berarti soalnya ya, tapi keadaan, situasi, dan lain sebagainya itu nanti akan sesuai dengan teman-teman pada saat pengerjaan TBS gitu. Melalui webinar ini kita telah mendapatkan banyak inspirasi dan wawasan berharga dari Mas Salman tentunya. Segala pengalaman, tips, dan trik itu akan menjadi bekal yang sangat berguna bagi kita semua, khususnya dalam mempersiapkan diri untuk meraih beasiswa LPDP. Jangan lupa untuk selalu menjaga semangat juang dan keyakinan diri, karena dengan itu kita pasti akan mampu mewujudkan impian-impian kita, tak peduli seberapa besar tantangan yang menghadang. Sekali lagi, terima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasme teman-teman semua dalam mengikuti webinar ini. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan pernah menyerah. Bersama Gentari, mari kita meraih mimpi. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Selamat malam dan salam sukses untuk kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.